Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore teman-teman sekalian. Selamat datang di acara webinar Kabari, kelas pengembangan diri yang bertemakan Discover Yourself, Who Are You, What You Love, and What You're Good At. Acara ini diselenggarakan oleh Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa atau PSDM dari Himpunan Mahasiswa Antropologi Universitas Brawijaya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adara Naila Rifka, mahasiswi Antropologi Universitas Brawijaya, Angkatan 2019, selaku moderator yang akan memandu berjalannya acara kita pada sore hari ini. Sebelum memulai acara, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada media partner kami, yaitu Info Event Jatim, Mading Event, Young Leaders Club Indonesia, Event Campus, BMFIBUB, Sejuta Cita, Himpunan Mahasiswa Psikologi Universitas Brawijaya, dan UB Radio yang telah mendukung dan juga turut berpartisipasi dalam acara kami. Baik, sebelum masuk ke inti acara, kita akan bersama-sama menyaksikan sepatah dua patah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Zurinani selaku Ketua Program Studi Antropologi Universitas Brawijaya. Kepada Bu Zurin, waktu dan layar kami persilakan. Ya, oke. Terima kasih Mbak Moderator, Mbak Pembawa acara, terima kasih waktunya. Selamat sore teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sore yang cerah, gitu ya. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada sore hari ini, gitu ya, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti bersama-sama kelas pengembangan diri, webinar kelas pengembangan diri yang diselenggarakan oleh PSDM dari Himantara, gitu ya. Yang kami hormati Ibu Gesya Pratnya Tarasati Mudita, gitu ya. Beliau ketua atau koordinator dari Social Connect. Kemudian yang saya cintai, yang saya banggakan teman-teman dari panitia, kemudian pengurus Himantara, dan juga teman-teman audiens pada sore hari ini yang mengikuti kelas webinar. Gitu. Sewaktu teman-teman dari Himantara berkonsultasi terkait dengan program ini, Prof sangat menyambut baik karena memang terkait dengan mental health ataukah terkait mental health, gitu ya, menjadi fenomena sosial budaya yang kontekstual sekarang ini. Jadi ini sangat relevan sekali terkait dengan prodi dan juga sangat menarik sekali fenomenanya, dan memang kita semua perlu untuk perdalam pengetahuan dan informasi terkait dengan ini, gitu. Kemudian saya kira program ini atau webinar ini, acara ini sangat baik sekali, gitu ya, karena ini terkait dengan bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri, terus kemudian bagaimana mengembangkan diri kita sendiri, gitu, dan juga mungkin kaitannya nanti bisa meningkatkan kualitas diri kita, begitu. Saya kira narasumber yang akan hadir pada sore hari ini yang sekali, gitu ya, dan memang sangat relevan dengan isu-isu ini, gitu. Maka dari itu izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber Ibu Raras yang memang bersedia meluangkan waktu memenuhi undangan dari Himantara, begitu, untuk menjadi pemateri pada sore hari ini, gitu. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras, yang sudah menyiapkan acara dengan sedemikian rupa. Akhir kata, berarti dengan ini acara webinar kelas pengembangan diri resmi dibuka acaranya, dan juga saya ucapkan selamat belajar, selamat ilmu, semoga ilmu yang kita cari hari ini, yang kita yang coba kita gali ilmunya hari ini bisa berguna bagi peningkatan kualitas diri kita. Begitu, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya kembalikan kepada Mbak Adara. Terima kasih. Terima kasih Bu Zurin atas sambutan yang telah diberikan. Teman-teman semua, sebelum masuk ke inti acara, saya ingin memberitahukan bahwa akan ada hadiah nih untuk peserta terbaik di webinar kita pada hari ini. Untuk kriteria peserta terbaiknya seperti apa, teman-teman bisa bantu next slide-nya. Oke, ini untuk kriteria peserta terbaik. Yang pertama yaitu delegates atau peserta wajib on cam atau menyalakan kamera dari awal sampai akhir acara. Yang kedua, aktif bertanya dan berpendapat. Ketiga, mengisi feedback form yang ada pada link bit.ly/presensi webinar Kabari 2021. Teman-teman harap diperhatikan ya untuk penggunaan huruf kapitalnya supaya tidak salah link. Mungkin nanti teman-teman panitia bisa bantu share linknya juga di kolom chat ya. Kemudian mengisi konten call out di sosial media. Nanti akan saya jelaskan. Kelima, mentaati SOP. Yang terakhir yaitu batas post konten call out ini maksimal hari ini. Oke. Nah, ini dia nih teman-teman konten call out yang barusan saya jelaskan. Jadi di sini di layar kalian masing-masing sudah ada template ya yang dapat diisi, kemudian di-share di Instagram story kalian masing-masing. Jangan lupa tag Instagram @antropologiub. Nah, hadiahnya apa sih? Hadiahnya yaitu berupa uang tunai nih dengan total Rp100.000 untuk beberapa peserta. Menarik banget kan? Kapan lagi ikut webinar bisa dapetin uang tunai? Jadi pemenangnya nanti akan diumumkan melalui Instagram Himantara, yaitu @antropologi_ub. Jadi buat teman-teman semua stay tune di Instagram kami, dan jangan lupa diperhatikan persyaratannya ya, supaya kalian bisa jadi peserta terbaik di hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan SOP atau peraturan yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua. Baik, ini dia. Yang pertama, yaitu penerimaan peserta ke dalam main room Zoom dibuka selama 15 menit. 2. Peserta wajib menggunakan nama asli ketika masuk Zoom sesuai pengisian Google Form. 3. Peserta harus menggunakan tata bahasa sopan dan santun saat berkomunikasi. 4. Peserta mengajukan pertanyaan pada kolom chat Zoom atau menggunakan fitur raise hand jika ingin bertanya langsung. 5. Peserta harap memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum mengutarakan pertanyaannya dengan format pertanyaan di kolom chat yaitu nama _ pertanyaan. 6. Peserta wajib menghidupkan mic sound jika diberikan kesempatan bertanya. 7. Sesama peserta dilarang berdiskusi dalam forum webinar. 8. Peserta wajib menyalakan kamera selama acara webinar berlangsung. 9. Peserta dilarang menanggapi atau menulis pada kolom chat yang berhubungan dengan promosi. Terakhir yaitu mengikuti acara webinar sampai akhir. Baik, itu tadi adalah peraturan yang saya harap dapat diperhatikan dan juga ditaati demi kelancaran acara kita bersama ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke agenda selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara Kabari secara singkat. Yang pertama yaitu pembukaan dan juga kata sambutan yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Zurin. Selanjutnya akan ada sesi interaktif, dilanjutkan penyampaian materi dan sesi tanya-jawab, ditutup dengan sesi foto bersama. Nah, teman-teman, biar semakin bersemangat nih untuk mengikuti Kabari, mungkin kita ada ice breaking sebentar kali ya, supaya saya juga bisa berinteraksi nih dengan teman-teman semua meskipun kita berada di beda tempat dan cuma ketemu di layar aja ya. Nah, teman-teman diharapkan untuk mengakses aplikasi Slido di website sly.do atau sli.do. Mungkin teman-teman panitia bisa bantu dikasih tahu di kolom chat juga. Kemudian memasukkan kode yang telah disediakan oleh panitia. Nah, ini dia sudah tertera di layar, kodenya yaitu 373134. 373134. Jadi teman-teman ayo buka dulu aplikasi website Slido-nya, kemudian masukkan kodenya biar kita bisa ngobrol-ngobrol, berinteraksi bareng-bareng di sini ya. Oke. Buat teman-teman yang sudah berhasil masuk Slido mungkin bisa tulis di kolom chat ya, sudah masuk nih atau konfirmasi aja biar bisa segera kita mulai.
Oke, gimana teman-teman? Apakah sudah berhasil masuk ke Slido-nya? Oke, sudah mulai masuk nih. Ada yang jawab sudah. Baik, mungkin untuk teman-teman panitia bisa kita mulai aja kali ya. Oke, ini udah mulai, akan dimulai nih ya di Slido-nya. Oke teman-teman, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang kita minta tolong untuk teman-teman jawab nih di website Slido-nya. Kita langsung pertanyaannya aja. Oke, teman-teman, ini sudah ada pertanyaan yang pertama, yaitu ketika kamu sedang bekerja sama dalam tim, apa sih yang kamu rasakan? Oke, bisa langsung dijawab melalui gawai teman-teman masing-masing ya. Sambil menunggu jawaban yang masuk nih, mungkin saya akan jawab dulu kali ya. Kalau saya sedang bekerja sama dalam tim, saya sih senang ya, karena saya orangnya memang suka berinteraksi dengan orang-orang gitu. Cuman saya rasa banyak sih yang merasa takut rendah dibandingkan dengan teman-teman yang lain dan lain sebagainya. Oke, ini teman-teman jawabannya sudah mulai masuk. Tekanan untuk berinteraksi dengan orang baru. Banyak dinamika dan perbedaan pendapat. Merasa cuma kerja sendiri. Ini menarik banget sih, teman-teman. Aku yakin banyak yang merasakan juga sih. Ada yang senang, asyik, ramai, nervous. Tidak begitu senang karena kebanyakan yang tidak bekerja. Sedih banget ya, itu kerjasama yang tidak kerjasama, teman-teman. Tergantung timnya juga. Wah, B aja, nggak apa-apa teman-teman. Saya yakin semua jawaban di sini akan divalidasi karena semua pasti mengalami hal yang berbeda ya. Happy tapi ada anxious-nya juga. Merasa paling nggak pinter. Apalagi kalau timnya baru dan belum tahu kompetensi mereka. Benar, saya juga setuju sih sama jawaban teman-teman di sini. Apatis, bagus melatih kesabaran. Ya, saya juga setuju lagi nih, karena mungkin bisa jadi nih teman-teman yang jawab di sini juga pernah kerja sama di organisasi, kemudian juga mungkin dari hal yang kecil seperti presentasi kelompok kali ya, itu pasti berasa banget tuh pentingnya teamwork atau kerjasama. Oke, bisa next mungkin ya untuk pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan kedua yaitu ketika kamu melihat masa depan, apa yang kamu lihat? Impian atau ketakutan? Nah, ini saya yakin nih, jawabannya pasti beda-beda. Karena kalau orangnya percaya diri dan mungkin kata yang tepat itu visioner kali ya, bisa melihat kalau misalkan di masa depan nanti, saya bakal jadi orang sukses nih, saya kerja di sini dan lain sebagainya. Tapi pasti ada juga nih yang merasa takut, takut nggak sukses, takut tidak sesuai dengan ekspektasi, dan lain sebagainya. Impian 90%, ketakutan 90%. Menarik nih. Semoga nantinya bisa jadi ketakutannya nggak ada sama sekali ya. Jadi impian 100%, kita percaya diri aja nih teman-teman. Hope, both, impian pasti. Impian bareng kakak moderator, makasih. Takut untuk melangkah. Madesu masa depan sugoi. Insya Allah impian Kak, tapi juga takut kalau tidak sesuai harapan. Optimis aja. Nah, itu jawabannya tuh untuk kakak yang tadi menjawab takut tidak sesuai harapan, optimis aja. Oke. Mungkin bisa dilanjut aja langsung. Oke, pertanyaan ketiga. Ketika kalian dihadapkan dengan sebuah masalah, kalian melihatnya sebagai tantangan atau halangan. Nah, saya pernah mendengar nih, teman-teman, dari teman saya, kalau misalkan kita nih, kalau misalnya orang yang apa ya sudah siap, pasti tentunya kita ya sudah mempersiapkan diri dengan tantangan-tantangan, maupun itu jadi halangan ataupun tantangan, pada akhirnya kita berhasil melewatinya karena kita sudah siap gitu ya. Of course tantangan dong, halangan, tantangan tapi gitu deh. Gimana tuh? Dua-duanya, tantangan lalu dijadikan pelajaran. Nah, ini benar banget sih teman-teman. Jadi jangan sampai apa yang masalah yang kalian hadapi itu cuma ya udah jadi bikin kalian stuck aja, tapi bikin kalian belajar juga dari masalah tersebut gitu ya.
sebagai ujian. Ayam bakar, ini kenapa ada yang menulis ayam bakar ya teman-teman? Agak nggak nyambung, tapi nggak apa-apa. Oke, halangan dan tantangan. Banyak banget yang jawab tantangan ya, jadi semoga tidak menjadi halangan deh masalah apapun yang kalian hadapi. Lanjut teman-teman panitia. Oke, ketika kamu melihat teman sukses, apa yang kamu rasakan? Nah, banyak banget kan ya yang bilang kalau misalnya kata yang udah sering banget nih dipakai sama teman-teman yaitu insecure gitu. Insecure sama apa yang kita punya. Nah kan, ada insecure. Tapi kalau saran dari saya pribadi ya teman-teman, kalau misalkan kita merasa insecure, alangkah baiknya nih apabila kita mengganti insecure itu dengan jadi termotivasi gitu. Jadi misalkan mereka orang yang sukses banget nih, dia seperti idola aku pengen jadi kayak dia. Nah itu baik banget sih untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari kita. Karena kalau misalkan cuma insecure aja dan tidak termotivasi, menurut saya sih itu jadinya ya balik lagi ke pertanyaan yang sebelumnya ya, jadi halangan sih menurut saya. Wah gue juga harus sukses dong, nah itu dia tuh. Kalau nggak deket iri sih, kalau deket malah bangga. Oke, bisa lanjut. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Yaitu, apakah kamu sudah mengenali dirimu? Oke, belum? Sudah? Udah dikit, saya sangat belum, not yet. Sudah sih kayaknya. Sudah dong, of course. Tidak sepenuhnya. Nah, macam-macam banget nih jawaban dari teman-teman. Ada yang udah yakin, udah kenal, ada yang belum kenal, dan ada juga yang masih ragu-ragu nih. Nah, teman-teman semua, pas banget kalian hadir di acara webinar kita yang temanya tentang Discover Yourself nih. Jadi, semoga dengan pembicaraan kita pada sore hari ini bisa membantu teman-teman untuk lebih mengenali diri kalian masing-masing gitu ya. Oke, mungkin cukup ya slide-nya. Seru dan menarik banget nih jawaban teman-teman. Sesi barusan itu ya, selain menjadi hiburan dan ajang untuk interaksi, bisa juga untuk menjadi ajang refleksi diri nih teman-teman. Kayak tadi pertanyaan tentang masa depan, kesuksesan, dan lain-lain. Jadi, seperti yang saya sudah katakan ya, tentang tema kita pada sore hari ini, yaitu Discover Yourself, Who are you, what you love, and what you're good at. Mungkin sedikit teaser aja ya, kalau misalkan kita sore hari ini bakal ngomongin tentang Ikigai gitu. Tapi tentunya nanti teman-teman lebih pengen dengar penjelasan dari pemateri kita ya, daripada dari saya bisa bilang sebentar lagi, acara webinar Kabari akan segera dimulai. Yuk, segera cari tempat, posisi yang nyaman, dan juga persiapkan diri untuk mendengarkan materi dari narasumber kita. Karena saya rasa teman-teman udah nggak sabar banget nih untuk langsung masuk ke materi hari ini. Oke, sebelum bertemu langsung dengan pemateri kita, saya akan memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Nah, pemateri kita hari ini adalah seorang sarjana psikologi yang kini menjabat sebagai Head of Medical Research di Social Connect. Beliau juga sedang menempuh pendidikan S2 Magister Psikologi Profesi di Universitas Pajajaran. Pengalaman beliau banyak sekali, diantaranya pernah menjadi Research Assistant di Fakultas Psikologi Unpad, menjadi co-tester, observer, dan scholar di Biro Psikologi Swaparinama, menjadi counselor untuk COVID-19, dan masih banyak lagi pengalaman lainnya. Beliau aktif sekali dalam membagikan ilmu terkait kesehatan mental nih melalui berbagai media yang ada saat ini. Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja yuk teman-teman kita sambut bersama-sama pemateri kita, yaitu Kak Raras. Apakah sudah ada Kak Raras? Hai, halo Naila, halo teman-teman. Halo, gimana nih Kak kabarnya sore ini? Kabar baik, Naila apa kabar? Alhamdulillah Kak, aku juga baik. Nah Kak, karena tadi kita udah ada sambutan, kemudian ada sesi interaktif juga, karena teman-teman udah nggak sabar nih untuk mendengarkan materi dari kakak tentang Discover Yourself. Tapi sebelum kita masuk penyampaian materi, saya beritahu sedikit aja kepada para peserta yang ingin bertanya dapat mengetik pertanyaannya di kolom chat Zoom ya, selama materi berlangsung. Format pertanyaannya yaitu nama _ pertanyaan. Nantinya dari panitia akan menyeleksi beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Kak Raras. Ya, baik tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja kali ya Kak masuk ke penyampaian materinya. Kepada Kak Raras, waktu dan layar saya persilakan. Oke, terima kasih banyak Naila pembukaannya. Aku mau memastikan dulu nih, suara aku apakah terdengar jelas ke teman-teman?
Cukupkah volumenya? Terdengar, Kak. Cukup. Oke, udah semangat banget ya Kedengar, Kak. kayaknya ikut acara hari ini. Oke, siap. Terima kasih. Sebelumnya selamat sore, teman-teman semua. Mohon maaf ya, ini emang kadang mungkin muka aku akan ada background-backgroundnya sedikit, biasa ya. Terima kasih banyak untuk pertama mungkin kepada panitia ya yang sudah mengundang Social Connect gitu untuk berbagi di sore hari ini, dan juga kepada para peserta yang udah mau ikutan di hari Sabtu sore ya, biasanya mungkin dipakai buat rebahan, sekarang pada datang ke sini mau belajar bareng, terima kasih banyak. Mungkin perkenalkan nama aku Putu Rarasati, teman-teman bisa panggil aku Raras. Aku saat ini di Social Connect membantu sebagai Head of Medical and Research dan juga lagi melanjutkan studi S2 di Universitas Pajajaran. Oke, sore hari ini aku dikasih kesempatan nih sama panitia untuk share tentang mengenal diri sendiri. Aku akan sambil share PowerPoint-nya. Jadi kalau teman-teman dengar kata discover yourself, mungkin udah sering banget ya, udah nggak asing lagi gitu. Menemukan diri sendiri, mengetahui jati diri, dan sebagainya. Kalau kalian nyari di internet, atau nyari di sumber literatur manapun, akan ada banyak banget caranya yang bisa membantu kita menemukan diri sendiri. Tapi di sesi kali ini, aku akan mengajak teman-teman untuk mengenal diri sendiri melalui Ikigai. Nah, ini mungkin teman-teman udah sering dengar juga ya, istilah tentang Ikigai ini. Sebelum aku mulai, aku mau memastikan dulu nih ke teman-teman, udah pada standby atau belum? Boleh dong di kolom chat ya, yang udah standby bilang siap. Aku mau lihat, udah pada standby di layar belum? Oke, ini kok ada yang jawab Anu apa nih? Anu siap apa Anu apa nih? Waduh, ada yang caps lock juga ya, udah semangat banget, sip. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kita akan mulai ya. Nah, sebelum mulai, aku ada info spesial buat teman-teman. Jadi di sini aku mengadakan challenge, namanya Tumbuh Bersama Raras Challenge. Nggak cuma challenge dari panitia aja ya, teman-teman dapat double nih sekarang. Selain dari panitia, dapat juga dari aku. Caranya gampang banget buat teman-teman yang mau ikut tantangan ini. Yang pertama adalah silahkan kalian share info-info penting atau pelajaran penting apa sih yang kalian pelajari dari sesi hari ini. Kemudian di-share di Instagram Story. Lalu tag Instagram aku @puturaras dan juga Instagramnya Social Connect @socialconnect.id. Nantinya aku akan memilih satu partisipan beruntung yang akan mendapatkan 60 menit atau satu sesi peer counseling session bareng aku. Pengumumannya akan via DM ya. Gitu. Batas waktunya mungkin maksimal besok deh pada nge-share di Instagram Story. Jadi teman-teman berkesempatan untuk menang 2 challenge dari panitia dan juga dari aku ya. Oke, boleh silakan teman-teman di screenshot dulu atau mau diabadikan dulu. Nanti juga akan di-share lagi di akhir buat teman-teman yang mau ikutan. Oke. Nah, buat teman-teman yang penasaran, hari ini kita akan belajar apa aja sih? Nah, di sesi kali ini kita akan membahas 4 hal ini, teman-teman. Aku akan ngajak kalian kenalan dulu sama apa itu Ikigai, melihat lebih dalam lagi, kemudian 5 pilarnya, dan ada yang namanya Special Magic Sevens, atau 7 kebiasaan untuk enter your Ikigai. Nah, hal-hal ini harapannya bisa sedikit membantu kita untuk mengenal diri kita sendiri. Oke, kita akan mulai ya. Kita kenalan dulu sama yang namanya Ikigai. Ini kayaknya istilah yang udah nggak asing sih, aku yakin. Makanya aku mau tahu dulu dong, kalau dari teman-teman, yang kalian tahu dari Ikigai itu apa sih? Yang kalian tahu ya tentang Ikigai. Dari Safa nih katanya tujuan hidup. Oke, thank you Safa. Kemudian dari Naila katanya konsep orang Jepang tentang hidup yang lebih baik. Oke, bisa. Prinsip orang Jepang, makna hidup. Ya, oke. Ada lagi mungkin yang mau menebak-nebak sebelum aku share apa itu Ikigai? Filosofi Jepang. Oke, banyak yang mengkaitkan Ikigai-nya dengan negara Jepang ya. Judul buku. Ya, betul juga sih. Ada buku juga tentang Ikigai. Bahkan udah banyak penelitiannya juga ya tentang Ikigai, penelitian lebih saintifiknya. Kata Rizka juga menemukan makna hidup. Oke, sama juga tadi ya, kayak Erlinda Dian. Ada juga nih dari Maulana Rafi katanya passion hidup. Nah, kita akan lihat ya, kalau gitu apa sih sebenarnya Ikigai? Terima kasih banyak teman-teman yang udah share. Nah, Ikigai itu sebenarnya adalah ini teman-teman. Yang teman-teman sampaikan tadi benar. Ini aku bikin kalimat yang lengkapnya aja. Jadi salah seorang psikolog klinis namanya Akihiro Hasegawa. Dia pernah membuat penelitian tentang Ikigai itu sendiri, karena kebetulan dia juga orang Jepang. Dan di situ dia, dari hasil penelitiannya, dia akhirnya merumuskan definisi
tentang ikigai itu sendiri. Dia memecah dulu kata ikigai jadi dua, iki dan gai. Iki itu artinya life, gai itu artinya value atau worth atau nilai. Nah, dia juga bilang di situ sejarahnya ya, kata ikigai ini. Jadi gai, dulu tuh katanya di Jepang itu awalnya tuh kai, pakai k. Nah, kai di Jepang itu dulu kata dia itu adalah sebutan untuk kerang. Jadi shell gitu. Di mana kerang ini dulu bagi orang Jepang itu sesuatu yang sangat valuable, yang sangat bernilai. Nah, itu juga yang menjadi akhirnya diturunkan jadi ikigai, yang mana itu adalah term orang Jepang yang mengartikan nilai dalam hidup. Alasan seseorang bisa hidup gitu. Kalau untuk beberapa artikel yang aku temukan ya, itu sebenarnya adalah alasan kita bangun di pagi hari. Sederhananya kayak gitu. Banyak orang yang mengira ini tuh pure tujuan hidup. Jadi sesuatu tujuan akhir yang kita capai di akhir. Tapi kalau bagi Hasegawa sendiri, ikigai di orang Jepang itu bukan sesuatu yang dicapai di akhir, tapi itu adalah sesuatu yang dilakukan sehari-hari. Jadi sebenarnya ini adalah istilah everyday life gitu. Bagaimana orang Jepang menemukan alasan mereka untuk hidup setiap harinya. Bukan cuma tujuan yang mereka ingin dapatkan di akhir usianya. Gitu. Apa aja sih dampak atau dampak dari ikigai terhadap hidup kita gitu ya. Bagaimana dia berdampak ke hidup kita. Yang pertama itu adalah a concept of longevity atau panjang umur. Jadi ada juga salah satu penulis buku yang dia juga peneliti, dia itu waktu itu datang ke salah satu kota di Jepang namanya Okinawa, mungkin teman-teman ada yang tahu, dia sedang membuat penelitian buku, judulnya itu Blue Zones. Blue Zones itu atau zona biru, itu adalah cerita dia tentang kota-kota yang memiliki masyarakat yang panjang umur. Mungkin kita udah tahu ya, Jepang itu terkenal banget sama masyarakatnya yang sangat panjang umur, awet muda gitu. Nah, dia pengen tahu apa sih yang membuat orang tuh bisa awet muda. Di situ dia menemukan bahwa selain memang pola hidupnya sehat ya teman-teman, makannya sehat, mereka juga rajin melakukan aktivitas fisik, ada hal lain yang membuat mereka itu jadi semangat dalam hidup. Yaitu di mana mereka ngerasa, terutama lansia atau orang-orang tua, itu mereka ngerasa punya kewajiban untuk menyalurkan kebijakan atau kebajikan dalam hidupnya ke generasi yang selanjutnya. Nah, itu juga yang akhirnya menurut mereka membuat mereka jadi punya tujuan hidup setiap harinya, karena mereka ingin berkontribusi ke komunitasnya. Ketika mereka berkegiatan, mereka nggak cuma berkegiatan untuk diri mereka, tapi mereka berkegiatan untuk keberlanjutan generasi mereka. Nah, itu ternyata sama dengan konsep ikigai, yang mana ternyata ikigai ini bisa sedikit membantu gitu ya, seseorang itu untuk akhirnya panjang umur atau awet muda. Terus yang kedua itu namanya motivated and quick to take action. Kalau ini ada salah satu HR consulting firm gitu di Jepang, CEO-nya itu dia bilang, dia bertemu dengan beberapa, kalau di Indonesia sih istilahnya kayak ex-mood gitu ya, eksekutif muda gitu ya, orang-orang yang sangat excellent performanya di kantor gitu ya. Dan di sana dia menemukan kesamaan antara orang-orang ini. Walaupun mereka secara kepribadian beda-beda, tapi satu kesamaannya adalah mereka itu orang yang termotivasi dan cepat beraksi. Karena ternyata kerja bagi mereka itu adalah ikigainya mereka sendiri. Itu adalah alasan mereka untuk bangun setiap hari. Nah, bagi orang-orang ini, katanya yang membuat akhirnya mereka cepat untuk mengambil aksi gitu ya, walaupun kadang mereka nggak tahu apa yang perlu mereka lakukan saat itu, caranya adalah ketika mereka nggak tahu apa yang, mereka punya mimpi nih ya, mereka nggak tahu apa yang perlu dilakukan untuk mencapai itu, mereka akan nyari orang yang udah melakukan mimpi itu. Karena katanya ketika kita melihat atau kita belajar dari orang yang sudah melakukan apa yang ada di visi kita, itu membuat kita jadi lebih percaya diri bahwa kita juga bisa ngelakuin hal itu. Nah, ternyata ketika kita punya sesuatu yang jadi ikigai di hidup kita, itu bisa memotivasi kita loh teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih ragu, punya visi, punya keinginan mau jadi A, B, C, coba deh jangan cuma di mimpi aja, tapi juga di take action. Kalau misalnya nggak tahu, cari orang yang udah pernah bergelut atau misalnya dia punya kegiatan serupa dengan mimpinya teman-teman. Pasti ada. Nah, itu akan membuat kita selangkah lebih dekat, membuat kita jadi merasa bisa juga untuk jadi kayak mereka. Kemudian yang ketiga, ada namanya think smaller. Jadi di Ikigai itu, karena mereka konsepnya bukan tujuan akhir ya, jadi bukan sesuatu yang hanya besar aja, mereka juga, si Ikigai ini mengajarkan kita bahwa
perilaku yang baik itu nggak harus dari big steps, tapi justru dari small steps gitu. Karena dari dampak yang kecil-kecil ini, yang penting adalah bagaimana langkah kecil kita itu berdampak buat orang lain. Dan dengan kita berpikir lebih kecil, itu akan membantu kita untuk akhirnya merencanakan dan bisa mencapai tujuan yang lebih besar itu. Karena kan kebanyakan dari kita mungkin kebayangnya udah langsung nih tujuan besarnya pengen ini. Udah kerasa berat banget besar itu. Nah, dengan Ikigai, yang itu jadi term sehari-hari, itu membantu kita untuk memecah nih, langkah-langkah kecil apa sih yang bisa kita lakukan di setiap harinya, sampai nanti nyampe ke tujuan itu. Kemudian yang terakhir, diversify your Ikigai. Jadi di Ikigai juga dibilang, Ikigai itu jangan cuma satu aja, nggak cuma satu hal aja yang bikin kita happy, justru perbanyaklah Ikigai kalian. Perbanyaklah makna yang membuat kalian tuh mau bangun tiap hari. Supaya nantinya ketika kalian misalnya udah pensiun, atau misalnya udah nggak menghasilkan kerjaan yang menghasilkan uang lagi, kalian tuh tetap semangat buat hidup. Karena yang membuat kalian beraktivitas itu lebih dari gaji yang didapat. Jadi ada makna di balik itu. Nah, itu sedikit tentang Ikigai, tapi selanjutnya kita akan lihat lebih dalam lagi nih tentang Ikigai, terutama 4 elemen utama dari Ikigai itu sendiri. Ini juga mungkin yang udah, kalau aku lihat ya, di beberapa artikel itu ini yang paling banyak dibahas. Kalau kalian cari di internet juga banyak banget gambar ini. 4 elemennya adalah what you love, apa yang kalian suka, what the world needs, apa yang dunia butuhkan, what you can be paid for, apa yang bisa membuat kalian dibayar dengan layak, dan what you are good at. Di mana sih kalian itu excel? Gitu. Kita akan bahas satu-satu ya. Karena banyak banget yang kadang suka bingung gimana ya cara menentukan 4 elemen ini. Nah, aku menemukan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa teman-teman tanyakan ke diri kalian sendiri untuk menemukan jawaban dari 4 elemen ini. Yang pertama, what you love. Kalau ini tentang apa yang menurut kalian menyenangkan, apa yang menarik, apa yang memotivasi gitu ya. Cara taunya adalah, teman-teman bisa lihat di pertanyaannya. Yang pertama, apa sih yang membuat kalian itu ingin bekerja tanpa harus memikirkan uang dari hasil kerjaannya? Pernah nggak teman-teman membayangkan pengen melakukan sesuatu dan kalau nggak dibayar pun nggak apa-apa? Bisa jadi itulah yang kalian suka. Atau yang kedua, apa sih yang dulu teman-teman suka lakukan atau teman-teman pikirkan gitu ya, sangat menyenangkan tuh kayaknya pas masih kecil. Karena kalau masih kecil kan kita kayaknya masih polos ya, belum ketemu dengan dramanya dunia ini. Jadi coba diingat-ingat lagi, waktu kecil apa sih yang kalian suka, apa sih yang kalian inginkan, apa sih yang kalian pikirkan. Atau yang ketiga, coba teman-teman lihat lagi, aktivitas apa sih yang selama ini tuh bikin kalian happy kalau dilakuin di waktu luang. Ada nggak hal-hal yang kalian tuh kayaknya seneng banget kalau lagi ada waktu luang, lagi ada waktu kosong, tuh kayaknya pengen melakukan aktivitas ini gitu. Kemudian yang keempat, apa sih yang biasanya akan membuat kalian tertarik untuk membicarakan itu tuh berjam-jam? Kalau misalnya kalian share ke teman tentang suatu kegiatan, apa sih yang bikin kalian excited banget nih untuk menceritakan tentang hal itu? Itu adalah what you love. Kemudian kita lihat yang kedua, what the world needs. Kalau ini tuh lebih terkait ke dampak apa sih yang bisa kalian kasih dan memang dibutuhkan oleh orang lain atau komunitas kalian. Contohnya pertanyaan pertama, ini kalau teman-teman mau sambil nyatet, sambil merefleksikan juga boleh banget ya. Jadi yang pertama adalah, apa sih masalah di masyarakat gitu ya, yang ingin kalian selesaikan? Ada nggak isu-isu sosial di masyarakat itu sendiri yang menyentuh kalian secara emosional? Yang kayaknya tuh kalian pengen jadi bagian dari problem solver itu. Kemudian yang ketiga, apakah kegiatan itu kira-kira nih menurut kalian, kalau kalian lakukan, kalau kalian tawarkan itu kepada dunia gitu ya untuk menyelesaikan masalah itu, orang-orang akan mau nggak ya ikutan sama kalian bergerak di isu itu? Kemudian yang keempat, lihat lagi pekerjaan kalian saat ini yang kalian rencanakan lakukan gitu ya, kira-kira masih relevan nggak ya 1 dekade ke depan? Kira-kira masih akan dibutuhkan nggak ya pekerjaan ini? Masih akan berguna nggak ya untuk menyelesaikan suatu isu nih beberapa tahun ke depan? Karena yang kita lakukan itu jangan sampai cuma kita doang yang happy, kayak kata orang Jepang ya, mereka itu bergerak bukan cuma demi kesejahteraan diri sendiri, tapi juga ada yang berdampak bagi komunitas. Nah, itu yang perlu teman-teman cari tahu jawabannya. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga,
what you are good at. Kalau ini lebih ke skill dan kekuatan yang kalian punya. Kalau skill itu adalah sesuatu yang bisa kalian lakukan. Kalau strength atau kekuatan itu adalah sesuatu yang suka kalian lakukan. Contohnya nih, kalau buat tahu, aku tuh sebenarnya bagus di mana ya? Nggak tahu nih, Kak. Nah, ini beberapa pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama adalah, di pekerjaan kalian sekarang, atau kalau lagi mahasiswa ya, kalau ikut komunitas, organisasi, BEM, dan segalanya, coba kalian lihat, di kegiatan yang lagi kalian lakuin sekarang, ada nggak part-part dari kerjaan yang kayaknya tuh bisa kalian lakukan tanpa upaya yang berarti? Maksudnya bukan berarti nggak berusaha, tapi mudah gitu. Kalian terasa mudah untuk melakukannya. Atau bisa juga kalian lihat di antara pekerjaan-pekerjaan atau di antara teman-teman kalian itu lebih jagonya tuh di mana sih biasanya ya di kerjaannya. Atau yang ketiga, biasanya orang-orang tuh minta bantuan kalian untuk apa sih? Contohnya kayak dulu temanku ada yang dia itu kerjanya di humas waktu jadi BEM, tapi dia itu sering banget diminta bantuan buat desain. Padahal dia sendiri nggak ngerasa dia jago desain. Tapi ketika dia menyadari, oh ternyata banyak ya yang minta bantuan aku untuk desain, ternyata berdampak juga ya desain aku nih buat organisasi, di situ dia jadi nambah nih skill-nya, dia jadi menyadari bahwa oh ternyata aku bagus di desain. Contohnya kayak gitu. Nah, terus atau yang terakhir nih, kalau misalnya kalian membayangkan kalian dapat pendidikan lebih atau kalian dapat pelatihan, kira-kira kalian bisa jadi yang baik atau jadi yang berprestasi nggak di bidang itu? Karena mungkin untuk sebagian pekerjaan, sebagian profesi, itu kan nggak bisa ya kita langsung tiba-tiba hebat. Pasti kan ada yang butuh pelatihan, atau yang butuh pendidikan, training gitu. Nah, kira-kira kalau kalian dapat training di bidang itu, bisa nggak kalian jadi yang baik juga di situ? Nah, silakan ya teman-teman mulai coba untuk renungkan lagi sendiri. Kalau ada yang mau sambil ditanya ini, sambil aku ngasih materi, boleh di-share aja di kolom chat. Kemudian yang terakhir, itu adalah yang bisa membuat kita dibayar dengan layak. Kita juga harus realistis ya teman-teman ya. Kita berkegiatan, kita bekerja ya memang buat hidup. Gitu. Jadi kita juga harus mencari pekerjaan yang memang bisa membayar kita dengan layak sesuai dengan kemampuan kita. Contoh pertanyaannya untuk bisa tahu gitu ya, apakah pekerjaan ini bisa ngasih aku penghasilan yang layak atau enggak? Yang pertama, produk atau jasa apa sih yang bisa kalian jual dari kemampuan kalian saat ini? Pekerjaan apa sih yang bisa kalian lakukan dengan skill ini? Terus juga mungkin teman-teman bisa ingat lagi, pernah nggak aku dibayar melalui skill ini? Misalnya kalau ada yang suka jago desain awalnya, pernah nggak ada orang yang misalnya dia berniat untuk membayar gitu ya, jadi bukan hanya minta sebagai teman gitu, tapi dia ngerasa worth untuk dibayar. Terus teman-teman pikirkan lagi, apakah dengan kegiatan yang kalian lakukan saat ini, atau akan dilakukan, itu kalian bisa membangun kehidupan yang baik dengan kerjaan itu. Gitu. Nah, ini ada hal-hal yang perlu teman-teman pikirkan juga. Jadi nggak cuma sekedar suka aja, tapi tentunya harus juga bisa membuat kita survive ya di dunia ini dengan menghasilkan penghasilan. Kalau dirangkum, tadinya jadi 4 ini, untuk menemukan ikigai adalah pastikan pekerjaan itu adalah hal yang kalian suka, kalian jago di situ, dibutuhkan dunia, dan juga bisa membuat kalian dibayar dengan layak. Nah, mungkin sekilas aja dari apa yang tadi udah kita bahas gitu ya, pertanyaan-pertanyaannya, teman-teman ada yang mau share nggak? Kalau sejauh ini, kebayangnya ikigai kalian itu apa sih? Contohnya kalau aku ya, ini sambil nunggu teman-teman berpikir dan juga share, teman-teman panitia juga boleh ya, nggak cuma peserta aja. Kalau aku sendiri, aku juga awalnya susah gitu nemuin apa yang aku suka dalam hidup. Karena awalnya aku tuh ngerasa, ya aku pengen membantu aja, nggak usah dibayar. Tapi ternyata aku juga harus realistis, bahwa ketika aku membantu, aku pun butuh untuk membantu diriku sendiri. Gitu. Jadi, saat itu, akhirnya aku menemukan bahwa contohnya ya, yang aku suka itu adalah aku suka banget sharing, kayak gini. Aku suka banget berbagi, ngobrol sama orang. Terus juga aku ngerasa aku tuh memang cukup baik lah ya, nggak baik-baik banget. Aku cukup bagus lah di public speaking, di pengetahuan tentang tips praktik di bidang ilmu aku, itu aku cukup tahu. Dan juga aku ngerasa dunia ini lagi butuh banget nih untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental itu sendiri. Jadi aku ngerasa kayaknya bertahun-tahun lagi, isu kesehatan mental itu masih relevan, dan pekerjaan aku dibutuhkan. Dan aku ngerasa dengan aku menjadi psikolog, karena sekarang aku lagi profesi psikolog, itu adalah suatu pekerjaan yang memang bisa membuat aku dibayar dengan layak. Gitu, makanya akhirnya aku
menyadari, menyimpulkan bahwa ikigai aku adalah sebagai promotor kesehatan mental. Bukan profesinya, tapi kegiatan yang aku lakukan itu, mempromosikan kesehatan mental. Kalau teman-teman sendiri, apa nih? Aku penasaran. Oke, kalau ini udah pada pertanyaan ya, mungkin ini bisa jadi catatan juga buat panitia nih, untuk mulai disimpan. Kalau teman-teman ada yang mau share dulu nggak ikigainya apa? Ini dari muka-mukanya kayaknya masih pada bingung, masih pada berpikir. Nggak apa-apa teman-teman, karena memang ikigai ini bukan sesuatu yang mudah ya. Ini memang suatu perjalanan hidup, dan kalaupun nggak kalian kepikiran sekarang, itu nggak apa-apa. Karena mungkin kita masih butuh eksplorasi lagi. Nah, contohnya nih kayak Riza sama Maulana, nih kayaknya sama ya, wirausaha sosial, berdagang, kayak jiwa-jiwa entrepreneur ya. Terus kalau dari Clarita, katanya konsultan pajak. Oke, dari Aura nih juga mau jadi guru katanya. Dan dari Naila nih katanya bermusik ya. Kayak beragam banget ya teman-teman. Ada juga nih yang mau bahasa asing, konsultan finansial. Oke, kalau pendengar yang baik bisa banget. Ada banyak pekerjaan yang juga butuh jadi pendengar yang baik ya. Contohnya jadi kayak konselor nggak harus psikolog, nggak harus psikiater. Itu juga bisa kalian nyari sertifikasinya sendiri, itu bisa. Ini Fajar juga sama nih, komposer musik ya, sama kayak Naila di bidang musik. Ada juga yang mau jadi dokter, mau jadi HRD, stand up comedy, menarik banget. Oke, ini ada juga nih dari Lailatul mau jadi research, dari Rica mau jadi psikolog, sama kayak aku. Oke, banyak banget nih teman-teman yang mungkin udah sedikit gambar ya tentang ikigainya, tapi teman-teman nggak perlu khawatir, karena memang ini adalah perjalanan hidup, dan memang yang nggak bisa kita tentukan hanya dari semenit 2 menit gitu ya. Jadi ini perlu kita eksplorasi lagi sebenarnya di mana sih kegiatan yang bisa memenuhi 4 elemen ini. Kalau tadi kita bahas ya di awal itu, ada yang bilang tentang bahwa ikigai itu passion hidup. Nah, aku jadi penasaran juga karena banyak banget orang yang ketika menentukan karir, ketika mereka di kuliah, banyak banget yang kayaknya tuh sangat berambisi ingin menemukan passionnya gitu. Kayaknya kayak, Kak, aku tuh kayaknya akan bahagia kalau aku menemukan passion aku. Makanya dari 4 arsiran ini, aku akan bahas lebih lanjut sedikit aja ya, tentang apa sih itu passion, yang mungkin juga istilahnya nggak asing ya di teman-teman. Nah, kalau teman-teman tahu sendiri, ini sekilas aja, passion itu adalah suatu emosi yang sangat kuat, keinginan yang sangat kuat di dalam diri kita, gitu ya. Banyak yang kadang suka ngerasa, ya Kak, passion aku itu kan hobi. Nah, kalau dari yang aku baca, ternyata passion itu tidak selalu sama dengan hobi, tapi dia bisa dimulai dari hobi, teman-teman. Kalau hobi itu kan lebih ke hal yang kita lakukan di waktu luang, tapi memang untuk merefresh diri kita aja kan. Masnya nggak ada tujuan awalnya, walaupun dari hobi itu, kalau kita kembangkan gitu ya, kalau kalian gali lebih dalam lagi, itu bisa akhirnya jadi passion, dan akhirnya menghasilkan penghasilan. Gitu. Dan itu, passion itu lebih dari sekedar talent. Jadi nggak serta-merta kalau kita IQ-nya tinggi, kalau kita ahli di bidang ini, itu artinya itu passion kita. Nggak juga. Karena passion itu adalah sesuatu yang memberikan kita alasan untuk tetap belajar dan menjadi ahli di bidang itu. Ketika kita mau menentukan tujuan, kita mau menentukan arah hidup kita kemana, salah satu yang bisa kita cari tahu adalah passion kita di mana. Temukan kalian itu nyamannya di mana. Apa sih yang membuat kalian mau terus bergerak? Banyak juga yang ngerasa kadang kayak, Kak, aku mau resign deh dari kerjaan ini, atau aku nggak mau deh ke bidang itu, soalnya itu nggak passion aku banget. Banyak yang ngerasa passion itu tuh seakan-akan sesuatu yang selalu menyenangkan. Aku kasih tahu ya ke kalian, nggak ada pekerjaan yang selalu membuat kita senang, teman-teman. Semua pekerjaan itu pasti ada senang sedihnya. Jadi sampai kapanpun teman-teman nyari gitu ya, setiap pekerjaan nggak akan selalu senangnya aja yang kalian temukan. Jadi kalau kalian selalu pengen nyari kerjaan yang bikin senang terus, jadi gonta-ganti kerjaan yang bikin senang terus, nggak akan nemu. Justru ketika ada tantangan dan kalian mau melampaui itu mungkin pekerjaan yang tepat buat kalian. Karena kalau dari gambar ini sendiri ya, teman-teman bisa lihat, yang namanya passion itu bukan cuma existing skill, bukan cuma skill yang udah kita punya, tapi juga bagaimana kita memacu diri kita untuk mempelajari skill yang memang dibutuhkan di bidang itu. Serta social intelligence, atau bagaimana kemampuan kita bersosial. Kita mampu nggak menampilkan diri dengan baik? Kita punya nggak kemampuan komunikasi untuk menyampaikan ide kita? Kita mampu nggak bekerja dalam tim dan juga bekerja secara individual?
Jadi ketika nantinya kalian milih pekerjaan, jangan cuma memikirkan pekerjaan yang skill-nya udah kalian punya doang, karena seluruh pekerjaan itu pasti butuh belajar, dan kalian akan selalu butuh peningkatan atau bahkan kebaharuan skill. Makanya yang penting dari passion ini sebenarnya adalah kemauan untuk belajar, kemampuan untuk kalian berkembang. Gitu ya teman-teman. Aku ada 5 tips singkat gimana caranya untuk menemukan passion kalian. Yang pertama tentunya punya self-awareness. Kalian tahu self-awareness ini bagaimana kalian menyadari diri kalian sendiri. Salah satunya bisa dari Ikigai tadi ya. Dengan memenuhi 4 elemen itu, mungkin itu bisa membantu kalian nih untuk menemukan sebenarnya kalian itu cocoknya di mana sih. Kalian itu bisa berkembangnya di mana sih. Kemudian yang kedua, bangun tujuan. Kalian punya goals apa? Lalu diproses tujuannya, gitu ya. Coba untuk berani menghadapi hal-hal baru, jangan cuma dipikirin aja, tapi jadikan aksi. Serta engage with others. Sadari bahwa kita bukan Superman, kita bukan superhero, gitu ya. Kita akan bisa bergerak lebih jauh kalau kita bergerak bersama-sama. Jadi coba juga untuk berkolaborasi dengan orang lain. Dan yang paling penting, yang kelima adalah coba deh teman-teman temukan mentor atau coach gitu ya. Ini salah satu yang aku nggak tahu ketika aku S1. Jadi kalau teman-teman sekarang nih masih pada di kuliah ya, mungkin bisa mulai untuk cari mentor atau cari coach di bidang yang mau kalian tekuni. Karena biasanya mentor itu kan dia udah punya pengalaman lebih ya di bidang itu, jadi dia tahu asam garamnya kehidupan lah di bidang itu. Mungkin itu bisa jadi gambaran juga buat teman-teman untuk mempersiapkan diri sebelum akhirnya benar-benar terjun ke bidang itu. Biasanya banyak banget bisa kita cari di LinkedIn, kalau kalian mau cari ya profesional-profesional gitu, atau kalau kalian tertarik masuk ke suatu startup, itu mungkin bisa ditanya juga ke startupnya. Karena biasanya mereka menyediakan juga kayak manajemen trainee, kan suka ada ya, nanti di train dulu, kalau misalnya oke akan lanjut jadi pegawai tetap di situ, itu boleh banget. Sedini mungkin kita cari orang yang bisa membantu kita untuk belajar, itu bagus. Gitu. Jadi boleh ya teman-teman dicoba si 5 tips ini. Selanjutnya, kalau tadi kita udah ngebahas nih 4 elemen intinya yang bisa membantu kita untuk mengenali diri kita sendiri, selanjutnya aku akan share yang namanya pilar Ikigai. Jadi pilarnya itu ada 5, teman-teman. Yang pertama, itu ada starting small. Di Ikigai, seperti yang tadi udah kita sempat bahas juga ya, kita diajarin untuk think smaller, berpikir lebih kecil. Bukan hanya berpikir besar, tujuan akhirnya apa, tapi kita juga membentuk atau membangun aksi-aksi kecilnya apa aja sih untuk sampai ke situ. Kalau kata Confucius sendiri, the man who moves mountain begins by carrying away small stones. Jadi kalau teman-teman punya goals gede, itu bagus. Jangan cuma dibiarkan itu besar aja, mulai dari sekarang kalian bikin langkah-langkah kecil untuk akhirnya sampai ke sana. Misalnya kayak aku dulu waktu S1 punya goals mau jadi psikolog, kan nggak mungkin ya aku tiba-tiba tada jadi psikolog besoknya, kan nggak gitu. Akhirnya langkah kecil yang aku coba adalah aku ngambil dulu S1, kemudian aku lanjut lagi S2 sekian tahun untuk sampai psikolog di tahun sekian misalnya. Bahkan S1-nya pun itu kan kita pecah lagi kan. Kita lulus dulu semester 1, lulus dulu mata kuliah ini, atau misalnya aku ambil course di bulan ini, aku ikut pelatihan ini di bulan ini, dan sebagainya. Yang nantinya lama-lama akan jadi bukit nih, nyampe ke tujuan kita. Kemudian pilar yang kedua namanya releasing oneself. Kita nggak bisa tahu kita mau jadi apa kalau kita pura-pura jadi orang lain. Atau kalau kita hanya berkegiatan sesuai kemauan orang lain. Ini mungkin agak susah ya teman-teman ya, karena kita sebagai makhluk sosial dan juga sebagai orang di timur yang sangat gotong royong, jadi sangat mementingkan solidaritas dan juga mempertimbangkan omongan banyak orang gitu ya. Tapi itu bukan berarti kita nggak bisa benar-benar jadi diri kita sendiri. Kalau kata Brené Brown, dia bilang, coba kalian lepaskan apa yang orang lain mau atau bagaimana kalian seharusnya, dan cobalah menjadi bagaimana kalian yang sebenarnya. Bukan berarti kita jangan dengerin omongan orang lain, karena sebenarnya mungkin dari omongan orang lain ada hal baik yang bisa membantu mengarahkan kita, tapi kalau menurut aku adalah evaluasi dulu. Jadikan itu sebagai saran, masukan, pengembangan.
Siapa tahu, kadang kita kan manusia punya blind spot ya. Kita nggak bisa selalu melihat kita ini kayak gimana, kelebihan kekurangannya gimana. Jadi ada kalanya kita butuh masukan orang lain, bukan semerta-merta untuk langsung kita pakai, tapi kita evaluasi. Dari sarannya, mana ya yang cocok buat aku? Mana ya yang bisa jadi insight untuk pengembangan diri aku? Disitulah teman-teman mulai untuk menjadi diri sendiri. Kemudian pilar yang ketiga itu namanya harmony and sustainability. Kalau di sini adalah karena ikigai itu menekankan kita itu hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita itu juga hidup untuk orang lain. Kita itu hidup juga untuk memberikan dampak bagi orang lain. Jadi kalau kata Yukari Mitsuhashi, dia bilang, ikigai itu adalah tentang bagaimana kalian merasa pekerjaan kalian itu membuat perubahan di hidup orang lain. Karena loh teman-teman, kalian kalau bekerja hanya untuk bekerja, cuma untuk mendapatkan gaji di akhir bulan, dibanding dengan kalian bekerja dengan menyadari bagaimana sih pekerjaan ini tuh merubah hidup orang. Contohnya misalnya kayak aku sebenarnya belum bekerja ya, karena aku masih mahasiswa juga. Tapi beberapa kali aku udah freelance dan juga aku sempat volunteer juga untuk jadi peer counselor. Di situ aku ngerasa bahwa psikolog itu bukan cuma sekedar pekerjaan, tapi bagaimana aku merasa senang setiap kali di akhir sesi konseling itu, atau setiap kali di akhir sesi webinar kayak gini. Bagaimana aku merasa bahwa apa yang aku sampaikan, apa ilmu yang aku dapatkan, itu bukan cuma bermanfaat bagi aku sebagai calon psikolog, tapi juga bisa aku bagikan ke orang-orang lain yang memang itulah tujuan aku nantinya gitu kan. Tujuan psikolog kan memang untuk membantu orang-orang gitu. Itulah dimana kalian ngerasa bahwa pekerjaan kalian itu punya harmony and sustainability. Kemudian kita lanjut ke pilar yang keempat, the joy of little things. Ini juga kadang yang sering banget kita lupakan. Kita itu ngerasanya harus mencapai tujuan akhir dulu, baru kita boleh senang-senang. Bahkan kalau di psikologi sendiri ya teman-teman, kita itu ada teori yang salah satunya itu adalah tentang reward. Bagaimana kita memberikan penghargaan bagi diri kita di setiap langkah yang udah kita buat. Jadi untuk memberikan reward itu nggak harus di setiap pekerjaannya selesai, bahkan di setiap ada small steps yang udah selesai, itu kita juga udah bisa loh untuk ngasih reward. Ngasih penghargaan ke diri kita sendiri. Bahwa kita ini udah berusaha loh. Seperti kata Akihiro Hasegawa, dia bilang orang Jepang itu percaya bahwa penjumlahan dari hal-hal kecil yang menyenangkan di kehidupan sehari-hari itu akan menjadi kesenangan yang lebih besar lagi secara keseluruhan. Jadi kalian jangan terlalu keras sama diri sendiri. Setiap pencapaian yang kecil yang kalian dapat, boleh loh untuk ngasih reward ke diri sendiri. Boleh loh untuk ngasih penghargaan ke diri sendiri. Supaya kalian tahu bahwa sekecil apapun yang kalian lakukan, itu juga namanya progres. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir nih, kita ke pilar yang kelima, namanya being in the here and now. Mungkin teman-teman nggak asing sama istilah mindfulness. Di sini udah pernah dengar belum istilah mindfulness? Itu salah satu tips juga yang sering banget aku lihat kalau di webinar kesehatan mental, karena memang itu benar banget. Dengan mindfulness, kita diajarkan untuk benar-benar menyadari apa yang kita rasakan saat ini, dan udah sampai di situ aja. Kita nggak menghakimi apa yang kita rasakan. Contoh sederhananya, misalnya nih, ketika kita lagi kesel sama teman kita yang misalnya dia kalau di kuliah kan seringnya misalnya kerja kelompok, tapi dia cuma numpang nama aja gitu kan, kerjaannya cuma ngeprint doang gitu kan kontribusinya, terus kita kesal sama dia. Kalau teman-teman mindful, kalian menyadari bahwa oke, aku kesal karena teman aku nggak berkontribusi. Titik. Udah sampai situ. Teman-teman nggak melanjutkan menghakimi, aduh tapi aku kan nggak boleh kesel. Aduh, pikiran kesel ini kan kayaknya jelek banget ya, kita itu tidak boleh berpikir negatif kepada orang lain. Nah, itu namanya udah menghakimi. Kalian menghakimi emosi yang kalian rasakan itu baik atau buruk. Dengan mindful, kita diajarkan bahwa momen yang bisa kita benar-benar hidup, momen yang benar-benar bisa kita rasakan, ya cuma momen saat ini. Kita nggak bisa menyesali momen yang udah terjadi, kita juga nggak tahu momen yang akan terjadi. Kalau kata tokohnya ini, yang aku agak kesulitan ya menyebutkan namanya tuh, Thich Nhat Hanh, katanya gitu. Jadi buat teman-teman, mulai dari sekarang,
coba kalian lepaskan hal-hal yang sudah terjadi di belakang, karena kita nggak bisa mengulang itu. Kalian juga lepaskan pikiran-pikiran tentang masa depan, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi, itu belum terjadi, dan belum tentu terjadi. Kita fokus aja sama apa yang ada di hari ini, di saat ini. Dengan begitu, kalian mungkin jadi bisa lebih mengenal diri kalian sendiri nih, bahwa, oh ternyata ketika berkegiatan ini, aku rasanya senang. Udah titik sampai situ. Oh ternyata ketika aku berkontribusi di bagian ini, aku ngerasanya biasa aja sih, nggak terlalu ngerasa dampak. Udah sampai situ aja. Dengan teman-teman mengeksplor berbagai macam kegiatan, kalian menyadari bagaimana perasaan kalian terhadap kegiatan itu, harapannya kalian lama-lama bisa mengambil kesimpulan, oke, berarti pekerjaan yang menurut aku cocok dan bisa memberikan aku pengalaman yang membahagiakan, itu adalah pekerjaan yang seperti ini. Gitu. Tadi adalah 5 pilar dari Ikigai. Harapannya teman-teman bisa coba juga untuk sedikit demi sedikit mengenal diri kalian sendiri. Dari starting small, releasing oneself, harmony and sustainability, the joy of little things, dan being in the here and now. Gitu. Selain 5 pilar, terakhir banget nih ya, di sesi kali ini aku mau share juga 7 kebiasaan baik untuk kita bisa masuk ke flow Ikigai kita. Sebenarnya kalau kalian nyari kebiasaan baik sih ada banyak banget ya kebiasaan yang bisa dipelajari. Di sini aku ada Special Magic 7 yang mungkin juga bisa dicoba oleh teman-teman. Yaitu adalah ini. 7 kebiasaannya adalah, mungkin kalau sekarang ya teman-teman ngerasain di masa-masa yang banyak banget distraksi dari teknologi gitu ya. Kadang kita itu agak sulit untuk menemukan atau untuk fokus pada apa yang lagi kita kerjain, teman-teman. Kita sulit untuk jadinya itu benar-benar mengeksplorasi apa yang lagi kita lakukan. Ini sebenarnya bukan cuma tips untuk bisa ke Ikigai doang ya. Ini juga adalah tips yang mungkin menurut aku sih sangat bagus banget untuk teman-teman selanjutnya bisa fokus, supaya ketika kalian melakukan suatu pekerjaan, ketika kalian terlibat dalam suatu kegiatan gitu ya, kalian tuh bisa benar-benar mengeksplor diri. Karena dari yang aku rasain, banyak banget kesempatan yang datang ke kita, mungkin teman-teman juga ngerasain ya, banyak banget kesempatan yang datang ke kita, tapi kita itu karena sering multitasking, kita ngerjain semuanya bersamaan, akhirnya kita nggak benar-benar menikmati waktu kita dalam berkegiatan itu. Mungkin kalian udah pernah magang di mana, atau volunteer di mana, tapi kalau kalian nggak bisa membangun kebiasaan untuk fokus di pekerjaan itu, kalian mungkin akan kehilangan momen meresapi bagaimana sih si pekerjaan ini mempengaruhi perasaan kalian. Ini kebiasaannya simpel banget, kita bisa lihat ya. Contohnya yang pertama, ketika kalian bekerja, atau kalau mahasiswa belajar gitu ya, sama kayak aku, coba kalian temukan satu ruangan yang bisa membuat kalian bekerja lebih private, bekerja lebih fokus. Contohnya kalau kayak aku nggak punya ruang kerja sebenarnya di rumah, tapi aku punya kamar sendiri gitu ya, yang mana biasanya kalau aku kuliah, aku meeting, termasuk aku webinar sekarang, itu aku juga di kamarku, yang memang dia ditutup dan nggak ada orang lalu lalang. Itu menurut aku cukup membantu, jadinya ketika aku punya satu space sendiri untuk aku bekerja, aku bisa jadi lebih fokus gitu, nggak banyak distraksi. Sebenarnya ya, yang paling bagus adalah kalau kalian punya ruang kerja sendiri di luar dari kamar, karena katanya kalau secara psikologi sendiri, kamar itu sudah kita asosiasikan dengan istirahat, makanya kalau teman-teman ngerasain kuliah di kamar, pasti bawaannya pengen rebahan. Aku sering banget kayak gitu, malah jadinya tidur, karena memang secara psikologis, kita itu sudah mengasosiasikan kamar dengan istirahat. Jadi kalau mau sih alangkah lebih baiknya kalau kalian punya meja belajar sendiri gitu ya, jadi jangan di kasur kuliah atau kerjanya, atau kalian kalau mau juga punya ruangan sendiri gitu yang memang untuk ruangan kerja atau untuk ruangan belajar. Kemudian yang kedua, mute HP kalian, mute notifikasi ya. Mungkin teman-teman juga ngerasa banget, aku termasuk pelakunya di mana aku sangat sering terdistraksi kalau ada notification masuk. Wah, itu misalnya lagi belajar, kalau ada bunyi HP sedikit gitu ya, kan sebenarnya bisa ya kita kepinggirkan, tapi selalu ada, kalau ada bunyi notifikasi, itu tuh kayak ada sesuatu di diri aku yang kayak, ayo cek ras, akhirnya nggak dikerjain kerjaannya. Jadi ketika kalian lagi belajar, bisa dicoba di poin nomor 2, 3, 4, itu ya. Jadi di mute HP-nya, atau wifi-nya di off dulu dalam jangka waktu tertentu, misalnya mau kerja nih selama 1 jam gitu ya, benar-benar fokus di kerjaan, dimatiin dulu HP-nya,
dimatiin dulu wifi-nya, atau kalau mau pakai headphones yang noise cancelling, jadi yang bisa membantu kalian untuk benar-benar fokus di kegiatan itu, supaya kalian nggak gampang terdistraksi. Yang nggak kalah penting, menurut aku yang nomor 5, di mana kita memberitahu orang tentang tujuan kita atau tentang kegiatan kita. Kita kan banyak belajar dari rumah ya teman-teman ya, bekerja dari rumah juga. Jadi mungkin ini masalah kita bersama, di mana kalau di rumah itu kan peran kita bukan cuma sebagai pelajar, bukan cuma sebagai pekerja, kita juga punya peran sebagai anggota keluarga. Jadi mungkin seringkali kita sering diminta bantuan gitu ya untuk bantuin keluarga. Nah, alangkah baiknya kalau teman-teman komunikasikan dulu nih ke keluarga ketika kalian memang butuh waktu untuk belajar atau ikut suatu kegiatan tertentu. Jadi keluarga juga tahu bahwa, oh, misalnya Raras nggak bisa diganggu dari jam sekian sampai sekian karena ada webinar. Oh, misalnya Naila nggak bisa diganggu dari jam sekian sampai jam sekian karena ada kuliah. Gitu. Jadi kalian nggak terdistraksi gitu. Dikomunikasikan ya. Jadi bukan cuma kesel dalam hati doang diganggu-ganggu. Karena kayak yang tadi aku bilang, kita punya peran sebagai anggota keluarga, jadi memang sudah tugas kita juga untuk mengelola rumah. Kemudian yang keenam, verify your work device. Ini sih maksudnya adalah kalian pastikan device yang mau kalian gunakan untuk bekerja, untuk kalian belajar, itu memang sudah baik. Jadi nggak ada kerusakan atau nggak ada error-error gitu ya. Karena biasanya kalau ada error, itu tuh mempengaruhi mood kita. Kitanya jadi nggak mood gitu ya untuk lanjut belajar. Jadi kayak, udahlah, udah error gitu kan. Nggak jadi deh belajarnya. Nggak jadi deh kerjanya. Nggak jadi juga deh kita eksplorasi diri kitanya. Gitu. Terus yang ketujuh, ini yang menurut aku juga menarik. Jadi coba teman-teman buat pola sebelum mulai bekerja. Jadi buat kebiasaan gitu ya, kayak kalau aku sih nyebutnya shifting rituals, di mana kalian punya ritual tertentu ketika mau masuk kerja atau ketika mau mulai belajar, dan juga ketika sudah selesai belajar. Contohnya kayak aku, ritual aku adalah sebelum aku belajar, itu aku udah harus beresin tempat tidur, kan aku belajarnya di atas kasur ya, aku nggak punya meja belajar sendiri, terus aku udah nyiapin si meja aku udah nyiapin kabel, terus aku juga udah masukin charger, terus aku juga udah minum dulu, biasanya aku minum, terus ngemil sedikit, aku tutup pintu, aku bilang ke semua orang, lalala, terus biasanya aku pakai guling gitu di atas paha, karena itu posisi yang nyaman. Ketika aku udah melakukan semua ritual itu, di situ aku ngerasa, oke, aku udah siap nih buat kerja. Begitupun kalau udah beres kerja atau udah beres belajar, aku beresin dulu semua mejanya, beresin dulu semua peralatannya, dan segala macam, gitu ya. Terus biasanya sih setelah belajar atau kerja, itu aku akan minum dulu, kemudian aku ngemil dulu, aku duduk depan TV, nah, itu adalah tandanya aku sudah selesai bekerja dan aku siap untuk nonton Netflix, gitu, kalau aku ya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang juga yang udah punya kebiasaan tertentu atau punya ritual tertentu untuk mulai masuk ke kerjaan atau ke belajar. Nah, harapannya dengan 7 kebiasaan ini bisa memaksimalkan kalian ketika kalian lagi berkegiatan atau lagi belajar, supaya pengalaman kalian dalam kegiatan itu bisa lebih maksimal dan kalian bisa benar-benar merasakan bagaimana sih dampak dari kegiatan ini ke kalian. Kalian tuh sebenarnya suka nggak sih ngelakuin kegiatan ini? Mungkin ada beberapa kegiatan yang kalian bisa lakukan, tapi kalau kalian pikir dilakuin dalam jangka panjang, kayaknya enggak deh. Nah, semoga 7 kebiasaan ini bisa membantu kalian ya, untuk sedikit demi sedikit bisa memaksimalkan setiap kegiatan yang sedang kalian eksplorasi. Gitu. Kalau ada yang nanti mau share juga kebiasaan lain yang biasa kalian lakukan, boleh share juga ya di kolom chat, siapa tahu bisa dicontoh juga oleh teman-teman yang lain. Terakhir nih dari aku, quotes dari Hector Garcia. Dia bilang bahwa ikigai setiap orang mungkin berbeda dan pasti berbeda. Tapi satu hal yang sama dari kita adalah kita sama-sama mencari makna hidup. Gitu. Dan mencari makna hidup itu adalah eksplorasi, itu adalah perjalanan panjang, dan itu adalah long life learning kalau menurut aku. Jadi jangan khawatir kalau kalian masih bingung sekarang gimana, yang penting adalah eksplorasi, buat tujuan, dan mulai beraksi. Buat teman-teman yang tertarik untuk baca lebih lanjut, materi yang aku sampaikan, boleh nyari di referensi ini ya. Ada beberapa jurnal dan artikel yang bisa kalian baca lebih lanjut, terutama tentang Ikigai. Terus juga aku sangat terbuka untuk teman-teman yang mau berkolaborasi untuk meningkatkan kesadaran di isu kesehatan mental di Indonesia. Silahkan diklik linktree.com/puturaras. Di situ ada informasi kolaborasi, dan juga aku masukin satu poin, namanya Tumbuh Bersama Raras. Itu isinya adalah materi-materi edukasi kesehatan mental yang sebelumnya pernah aku bawakan. Jadi buat teman-teman yang mau lebih tahu tentang kesehatan mental, boleh banget diakses.
Sekian dari aku, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Raras atas materi yang telah disampaikan. Teman-teman boleh nih kasih apresiasi dulu dong buat Kak Raras. Mungkin boleh di kolom chat, boleh pakai reaction emoji juga ya. Oke, teman-teman semua, eh, kita mungkin bisa langsung melanjutkan ya ke sesi berikutnya, yaitu sesi question and answer atau Q&A, di mana Kak Raras akan menjawab beberapa pertanyaan nih dari teman-teman yang udah masuk melalui kolom chat. Nah, dari tim panitia telah menyeleksi beberapa pertanyaan untuk teman-teman yang sudah disampaikan. Oh ya, dan untuk teman-teman diharapkan untuk tetap berada di ruangan Zoom ya, karena nanti di akhir kita akan ada sesi foto bersama. Baik, langsung aja ya kita masuk ke sesi Q&A. Oke, akan aku bacakan ya pertanyaan yang sudah dipilih oleh panitia nih Kak Raras. Pertanyaannya dari Rika. Halo Kak, izin bertanya, untuk Ikigai, what you're good at, saya masuk jurusan akuntansi dan sering banget ngerasa susah di jurusan ini. Tetapi saya mau bisa menjadi psikolog. Menurut kakak, apakah nanti setelah saya lulus dari jurusan akuntansi, saya harus mengambil jurusan psikolog atau tidak ya Kak? Terima kasih. Oke, tadi dari siapa pertanyaannya, Nila? Rika. Dari Rika. Oke, terima kasih banyak Rika pertanyaannya. Pertanyaan yang kamu tanyakan, itu juga pertanyaan yang aku tanyakan ketika aku S1. Karena sebenarnya aku awalnya nggak mau masuk psikologi, aku awalnya mau masuk kedokteran. Itu juga pertanyaan aku tanyakan, apakah perlu ya aku masuk ke jurusan lain setelah S1 ini? Gitu. Kalau menurut aku sebenarnya tidak ada jawaban yang benar atau salah, gitu. Jadi tergantung kamunya, tapi yang perlu kamu tahu adalah ketika kamu mau mengganti jurusan, terutama psikologi gitu ya, mau jadi psikolog, itu kamu harus banget S1-nya itu psikologi, dan kemudian S2-nya itu magister profesi psikologi. Jadi sekarang silahkan kamu lihat dari kemampuan kamunya, apakah memungkinkan untuk kamu ngambil lagi sekitar 7 tahun untuk jadi psikolog gitu setelah jadi akuntan. Atau sebenarnya kamu bisa memaksimalkan kegiatan kamu di akuntan, terus kamu lihat yang kamu suka dari psikolog tuh sebenarnya apa sih? Karena banyak orang yang dia itu jurusannya bukan psikologi, tapi dia ngerasa pengen jadi psikolog karena dia itu suka mendengarkan. Nah, kalau teman-teman ngerasa pengen jadi psikolognya itu karena suka mendengarkan, ada banyak profesi lain yang juga bisa menggunakan skill mendengarkan itu. Contohnya nih, kalau misalnya Rika tadi ya, misalnya tetap mau akuntansi, nggak memungkinkan nih untuk pindah ke psikolog gitu kan, harus 7 tahun lagi gitu lama. Nah, mungkin bisa ambil sertifikasi konselor, atau jadi pekerja sosial, itu bisa banget. Karena itu nggak harus psikolog gitu, untuk bisa menjadi pendengar yang baik contohnya. Jadi kalau menurut aku itu sih, yang pertama, cek dulu, realistis dulu, kira-kira kamu akan sumber daya kamu mampu atau enggak untuk benar-benar pindah ke jurusan yang require untuk psikolog, atau yang kedua, kamu cari sebenarnya kemampuan atau kegiatan dari psikolog itu apa sih yang kamu suka, dan apakah bisa tuh kamu nyari sertifikasi untuk akhirnya berkegiatan seperti psikolog juga gitu. Walaupun nggak bisa resmi memberi terapi, tapi kamu lihat dari kemampuan itu ada nggak yang bisa kamu lakukan juga gitu, walaupun tidak menjadi seorang psikolog. Gitu ya Rika ya, semoga menjawab. Oke, untuk Kak Rika, apakah pertanyaannya sudah terjawab ya? Mungkin boleh di chat aja bilang sudah atau belum. Jawab sekali Kak, terima kasih Kak. Oke, aku lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Eugenia Gisela Enrilianti. Pertanyaannya yaitu, Kak gimana sih cara kasih self reward untuk diri sendiri? Oke, menarik banget. Karena aku juga waktu itu butuh waktu untuk mencari reward untuk diri aku sendiri. Sebenarnya jawabannya sama ya, nggak ada satu reward yang dia fit for all gitu. Jadi nggak ada yang one fit for all. Itu adalah sesuatu yang tergantung ke teman-teman sendiri. Kalian tuh biasanya suka apa? Aku kasih contoh. Contohnya kalau aku dulu ya. Dulu itu aku sering banget, misalnya tiap habis beres kuis, nggak harus UTS, nggak harus UAS, tapi setiap aku berhasil menyelesaikan kuis suatu mata kuliah, cara reward aku adalah aku beli minuman coklat. Waktu itu di Jatinangor ada gerai coklat gitu, gerai minuman coklat. Nah, aku beli itu, jadi setiap kali aku ngerasa aku sukses di kuisnya, terlepas dari nilainya berapa ya gitu, karena aku ngerasa aku sudah belajar, jadi aku menghadiahi diri aku dengan minuman coklat. Atau biasanya self reward aku adalah, aku akan take 1 hari gitu ya, untuk istirahat di rumah atau di kosan, bebas, kemudian aku akan maskeran, bukan masker N95, tapi maksudnya masker wajah.
Jadi benar-benar cuma skincarean gitu ya. Maklum kan masih cewek-cewek suka skincarean. Habis itu aku biasanya menghabiskan waktu itu buat nonton. Jadi aku sama sekali nggak mikirin tugas kuliah, aku nggak mikirin organisasi. Jadi aku izin dulu gitu ya dari organisasi untuk istirahat. Udah, jadi satu hari itu aku menghadiahi diri aku untuk istirahat dan tidak memikirkan akademik atau organisasi apapun. Nah mungkin teman-teman ada yang punya self-reward lain. Kalau Naila gimana, Nay? Kamu biasanya kalau habis melakukan sesuatu tuh menghadiahi diri dengan apa sih? Kalau aku sih sebenarnya macem-macem ya Kak, tapi aku sering banget nih kalau misalnya lagi sumpek gitu, aku iseng aja nih ngambil gitar, terus lagu apapun yang kepikiran di kepala aku cari chordnya terus aku nyanyi gitu. Biasanya sih kayak gitu. Oke. Kalau enggak, ngajak teman keluar itu juga bikin aku merasa lega dan itu hadiah sih menurut aku gitu ya. Selain, maksudnya kan kita nggak, misalnya apalagi mahasiswa nih, misalkan uangnya terbatas, jadi nggak harus pakai uang gitu teman-teman untuk self reward. Gitu sih, Kak. Benar, betul banget. Jadi memang itu kembali lagi ke teman ya. Kalau mau tahu self reward yang tepat adalah kalian eksplorasi aja berbagai hal yang kalian rasa senang, terus kalian cek dari semua kegiatan itu mana sih yang bisa membuat kalian refresh lagi untuk mulai lagi kegiatan. Berarti itu self rewardnya. Gitu ya, semoga menjawab. Oke, mantap banget nih jawaban dari Kak Raras. Untuk Kak Eugenia, apakah sudah menjawab, Kak, pertanyaannya tentang self reward? Mungkin karena Kak Eugenia belum muncul, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan berikutnya ya, Kak. Oke. Yaitu Kak Lutfia Tuzahro. Yaitu gini pertanyaannya. Kak, saya pernah baca kalau ada suatu keadaan yang dinamakan burnout. Nah, di mana keadaan itu buat kita males buat kerjain apa-apa karena suatu tekanan atau faktor lainnya. Nah, bagaimana sih Kak cara mengatasi hal itu? Boleh dijawab, Kak? Oke, terima kasih banyak pertanyaannya. Ini menarik banget tentang burnout. Aku sebelumnya juga pernah ngebahas tentang academic burnout di live Instagram. Teman-teman boleh cek di linktree.com/puturaras itu ya. Di Tumbuh Bersama Raras ada tentang academic burnout. Lebih rincinya di situ. Tapi aku akan jelasin singkat aja. Burnout itu sebenarnya bukan kondisi yang ketika kita malas atau kita nggak punya tenaga, itu otomatis kita burnout. Nggak, teman-teman. Burnout itu adalah kondisi sindrom psikologis namanya ya. Jadi bukan gangguan kejiwaan, bukan masalah kejiwaan, tapi dia itu lebih ke kondisi ketika kita sudah mengalami stres yang kronik dan berkepanjangan dan tidak diselesaikan. Jadi biasanya kalau kita stres itu kan kadang kita stres tapi kita masih terpacu gitu kan. Nah kalau burnout itu biasanya ditandai dengan kelelahan emosional, itu yang pertama. Jadi kalian sebelum mendiagnosis atau sebelum merasa kalian burnout gitu ya, itu kalian cek dulu secara emosionalnya gimana. Kelelahan emosional itu biasanya, contohnya ya, kalian itu capek banget, udah tidur, udah istirahat, tapi bangun pagi itu tetap nggak seger gitu rasanya. Jadi kayak masih capek banget. Nah, itu mungkin kelelahan emosional. Terus ciri yang kedua, namanya depersonalisasi. Itu adalah ketika kalian itu ngerasa sensitif sama kegiatan yang dilakukan. Kalau misalnya anak BEM misalnya ya, kalian tuh jadi sensitif banget sama teman se-BEM atau sama teman kuliah. Rasanya kalau ngelihat orang yang berhubungan dengan kerjaan tuh kayak, ih stres banget deh. Jadi kayak pengen menjauh, pengen membuat jarak dari orang yang terkait dengan akademik atau pendidikan kalian. Itu depersonalisasi. Itu jadi kalian harus tahu dulu ciri-ciri dari burnout itu sendiri, terutama yang ketiga. Yang ketiga itu adalah reduce personal accomplishment. Jadi ketika kalian ngerasa nggak diakui atau kalian ngerasa pekerjaan kalian tuh hasilnya nggak signifikan buat organisasi atau buat pencapaian di kalian. Kalian merasa nggak dihargai, ngerasa nggak diakui, ngerasa nggak dipuji gitu ya, ngerasa nggak direkognisi, akhirnya capek, makin ngejauh, terus nggak punya sumber daya. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman nih, misalnya ngerasa burnout, ya kalian udah tahu, kalau kalian udah aware aja ya, sebenarnya dengan teman-teman menyadari ciri-ciri itu, menyadari kalian lagi nggak punya energi banget gitu ya, itu udah 50% kalian mengatasi burnout sebenarnya teman-teman. Jadi aware itu udah 50%. Nah, menurutku selanjutnya yang bisa kalian lakukan adalah coba kalian cari solusi dari apa sih yang membuat kalian burnout. Kalian cari tahu dulu sumbernya. Misalnya, oh aku burnout karena terlalu banyak nih kerjaan di organisasi. Apa ya yang bisa dilakukan? Apakah mengkomunikasikan ke leadernya? Atau misalnya kalian bagi tugas sama teman? Kalian sampaikan bahwa kalian kesulitan di tugas ini, minta bantuan sama teman lain yang mungkin bisa membantu. Jadi jangan dipendam sendiri. Terus juga jangan lupa untuk jaga kesehatan fisik ya.
Jadi jangan begadang, tuh kan yang anak-anak mahasiswa nih suka begadang ngerjain tugas ya, begadang rapat ya. Buat yang lagi organisasi, terutama para leader, tolong kalau kalau rapat jangan sampai malam supaya timnya juga bisa segera istirahat gitu ya, tidur cukup, makan baik, olahraga baik. Karena sehat mental itu nggak berdiri sendiri, tapi itu juga berdiri bersamaan dengan sehat fisik. Gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya, coba disadari dan juga dilakukan aksi apa yang bisa diperbaiki dari hal yang bikin kalian burnout itu. Gitu, semoga menjawab ya. Oke, jawabannya benar-benar menampol untuk aku ya Kak, karena aku juga pasti banyak nih yang ngerasa sama kayak aku. Kalau misalkan kita tuh males gitu, workout atau bergerak tuh pasti males banget. Tapi kita harus seimbang ya teman-teman, sehat mental dan sehat fisik gitu. Oke, untuk Kak Lutfia tadi apakah pertanyaannya sudah terjawab ya? Semoga sudah menjawab karena sudah mantap banget jawabannya. Oke, sudah, terima kasih. Oke Kak, aku ada pertanyaan lagi nih dari Kak Salma Ayu I. Ya. Pertanyaannya, Kak, gimana cara menghilangkan ketidakpercayaan sama diri sendiri? Karena saya sangat ingin menjadi dokter, dan saya sangat suka hal yang berbau itu, seperti biologi dan lain-lain. Tapi saya merasa ada teman saya yang lebih mampu daripada saya, walau tujuan teman saya bukan dokter. Tapi insecure aja gitu, Kak. Gimana tuh, Kak Raras? Oke, terima kasih banyak sama pertanyaannya. Kalau ngomongin insecure itu kayaknya relate ke kita semua ya. Kita semua pasti pernah insecure dan kayaknya itu sesuatu yang kayaknya akan sering datang juga gitu. Tapi kalau yang aku bisa bilang adalah kita nggak akan ngerasa insecure kalau kita nggak mengizinkan diri kita menjadi insecure. Jadi ketika teman-teman ngerasa nggak aman, itu berarti sebenarnya tuh kalian mengizinkan diri kalian untuk merasa nggak aman. Aku pernah dengar salah satu penjelasan dari psikolog gitu ya. Dia tuh pernah bilang bahwa sebenarnya apa ya, kita kan kadang ngerasa insecure itu karena diomongin sama orang, kita ngelihat orang lain, kita membandingkan diri gitu ya, kita merasa nggak mampu karena orang lain bilang kita nggak bisa. Sebenarnya sumber pertama insecure itu adalah diri kita sendiri, teman-teman. Ketika kita ngerasa nggak mampu nih, misalnya kita ngerasa nggak mampu kayak tadi sama ngerasa nggak mampu di kedokteran, terus kamu membandingkan diri sama orang lain, atau misalnya orang ada yang ngomong secara jelas, jadi seakan-akan itu tuh ketakutan kita yang ketakutan kita tuh kayak menjadi nyata dengan omongan orang, atau ketakutan kita menjadi nyata ketika dibandingkan dengan orang. Makanya biasanya ya untuk mengatasi insecure adalah kalian cari tahu dulu sebenarnya apa sih yang menurut kalian gak aman gitu. Terus ketahuilah bahwa akan selalu ada orang yang di atas maupun di bawah kita. Kita bukan superhero, kita nggak bisa selalu jadi di atas, pasti hidup itu ups and down. Yang terpenting adalah bagaimana ketika kita tahu nih kita ngerasa nggak aman di bidang ini, kita ngerasa belum punya skill yang mumpuni di bidang ini, oke, berarti itu tandanya buat kita untuk belajar lagi nih di bidang ini. Untuk mengembangkan diri lagi nih, ikut pelatihan kah, ikut course kah. Karena kalau ngebanding diri sama orang lain, itu nggak akan ada habisnya, teman-teman. Pasti selalu ada orang yang di atas kita. Dan kita nggak bisa ngontrol mereka dong untuk jadi kayak di bawah kita gitu, kayak kamu jangan terlalu berprestasi dong gitu, kan nggak bisa ya gitu. Jadi fokus aja ke diri kita sendiri karena tujuan tiap orang beda-beda. Walaupun tadi temannya Salma itu dia lebih pintar di hal lain, tapi kan dia nggak mau jadi dokter, jadi beda dong gitu kan. Jadi fokus aja sama yang mau Salma buat sendiri, tentukan tujuannya Salma itu mau jadi apa, dan ketika ada orang lain yang misalnya dia punya kemampuan yang sama, punya tujuan yang sama, jangan anggap itu sebagai kompetitor. Anggaplah itu sebagai kolaborator. Jadi coba kamu berkolaborasi justru dengan orang itu untuk mencapai tujuan yang sama. Gitu. Jadi aku juga mau ngajak ya ke teman-teman, kompetitif itu bagus, tapi jangan sampai semua kita anggap kompetitor, semua kita anggap saingan, kita harus jadi paling bagus. Enggak. Sekarang itu menurutku justru yang bagus adalah kolaborasi. Ketika kita punya mindset untuk berkolaborasi, mungkin itu akan sedikit menurunkan keirian kita dengan orang lain ya. Karena justru bersama-sama dengan skill yang mungkin berbeda-beda, kita bisa sampai nih ke tujuan yang sama. Itu mungkin sama ya, semoga bisa menjawab. Oke, aku jadi inget nih, karena Rasul itu pas nonton drama Korea Startup, ada tuh Han Ji Pyong tuh ngomong kalau misalkan kalau kita nggak bisa melawan bukan musuh ya, bilangnya mungkin kompetitor kita baik banget nih untuk misalkan berkolaborasi sama mereka. Jadi kita kerjasama nih. Setuju si Dalmi kan waktu itu dia ikut ke perusahaan kakaknya kan. Jadi dia bilang kalau kamu nggak bisa mengalahkan musuh, jadilah bagian dari musuh gitu, bergerak bersama. Sepakat. Mungkin Kak Salma juga bisa relate nih sama omongannya Mas Han Ji Pyong gitu ya. Oke.
Aku lanjut mungkin ya Kak ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Kak Maulana Raffi. Nah ini juga banyak ditanya ini. Gimana sih Kak cara menjawab life quarter crisis? Oke, quarter life crisis juga sering banget ya. Sebenarnya kalau di psikologi sendiri ini istilah yang baru ya. Dan dia bukan masalah kejiwaan, dia bukan gangguan kejiwaan. Menurut aku sendiri itu adalah fase yang mungkin akan kita dilewati setiap orang gitu. Sebenarnya kalau dari teorinya sendiri sih quarter life crisis itu biasanya dirasain itu di sekitar umur 18 sampai 30-an biasanya. Gitu ya. Karena nanti kalau usianya udah 50 ya mungkin jadinya half life crisis gitu kan karena pertengahan usia gitu. Tapi kalau menurut aku sendiri kayaknya sih ya terlalu banyak webinar kesehatan mental tentang quarter life crisis. Jadi seakan-akan usia 25, usia 30 tuh menakutkan banget gitu ya. Oh ini benar nih kata Halim, midlife crisis ya, bukan half life crisis. Makasih Halim. Nah banyak banget yang ngebahas tuh tentang krisisnya. Jadi yang di spotlight tuh krisisnya. Padahal justru menurut aku yang benar itu adalah quarter life opportunity. Kalau menurut aku ya. Karena ada salah satu tokoh namanya Arnett. Dia tuh bikin satu istilah itu ada namanya young adulthood kalau nggak salah gitu ya, dimana dia bilang di usia 18 sampai 25 tahun itu biasanya kalau di Indonesia tuh kita udah lulus SMA lah ya, udah lulus SMA, lulus S1 gitu, itu justru adalah masa-masa kita untuk mengeksplorasi diri kita sendiri teman-teman. Makanya lebih cocok mungkin jadinya quarter life opportunity. Mungkin yang bikin kita bingung adalah karena terlalu banyak pilihan. Aku juga sempat dengar quotes, too many choice is no choice at all. Jadi kadang terlalu banyak pilihan, itu sama aja nggak ada pilihan. Kita sampai bingung milihnya. Nah, mungkin itu yang teman-teman rasakan ketika kalian lulus SMA. Ketika kalian lulus S1. Bingung, banyak banget nih pilihannya. Aku habis S1, apakah mau lanjut S2 linier, S2 non-linier, atau aku mau profesi, atau aku kerja, atau aku nikah, atau aku studi di luar negeri, atau apa? Banyak banget kan pilihannya. Dan kadang ketika kita nggak punya tujuan, yang jadinya keluar adalah kita menjadikan tujuan orang lain sebagai tujuan kita. Gitu. Jadi itu perlu teman-teman cek lagi. Nah, kalau menurutku justru yang bisa kita lakukan adalah cek lagi ketika kita lagi di masa-masa sekarang ya. Mungkin rata-rata di sini yang nonton 18 sampai 25 tahun nih, pas banget. Coba kalian lihat, kalian eksplorasi apa aja sih kegiatan yang ada di depan mata yang bisa kalian coba, terus coba aja lakuin dulu. Terlepas nanti hasilnya ternyata kalian cocok atau enggak, kalian nggak akan tahu kalau nggak nge-explore. Jadi kalau menurutku ya cara keluarnya adalah dengan memanfaatkan kesempatan itu tadi. Cobain semua kegiatan yang ada, terus kalian evaluasi, kalian suka apa enggak kegiatan ini. Kalau suka, tekuni. Kalau enggak, oke, coba yang lain. Gitu ya. Semoga menjawab. Oke, gimana Kak Maulana Raffi ya tadi? Apakah sudah terjawab pertanyaannya Kak? Tentang quarter life crisis yang dijadikan opportunity ya. Oke, sudah terjawab. Aku lanjut nih, Kak Laras, ke pertanyaan berikutnya dari Kak Hinggil. Izin bertanya, saya sadar dengan bakat yang saya miliki, tapi jurusan saya saat ini tidak sesuai dengan bakat saya. Bagaimana cara menjadikan jurusan saya saat ini sebagai passion ke depannya? Terima kasih. Jawab, Kak Laras. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya. Ini juga yang mungkin yang bisa relate ke teman-teman. Terutama buat yang merasa salah jurusan ya. Pasti galau banget tuh. Sebenarnya aku juga sempat ngerasain yang sama. Aku juga dulu galau banget. Dan kalau pertama sih yang aku lakukan ya, mungkin ini aku kurang tahu apakah cocok buat teman-teman atau enggak, tapi mungkin bisa jadi pilihan buat kalian coba. Ketika aku ngerasa jurusan yang aku jalani itu nggak sesuai dengan passion aku, nggak sesuai dengan tujuan awal hidup aku, karena aku dari kecil tuh pengen banget jadi dokter, jadi ketika aku S1 nggak dapet kedokteran, itu hancurnya luar biasa gitu. Kayak semua mimpi yang udah aku bangun tuh nggak jalan. Yang pertama aku lakukan adalah, aku terima dulu bahwa aku sedih. Aku terima dulu bahwa apa yang ada di depan aku memang nggak sesuai sama keinginan aku awalnya. Gitu. Jadi waktu itu aku ya beberapa hari lah ya biasa drama gitu kan, aku nangis-nangis dulu, aku sedih dulu, menikmati dulu momen-momen aku sedih karena aku menyadari bahwa aku nggak bisa jadi dokter gitu. Yang kedua, aku coba cek lagi, aku evaluasi masih mungkin nggak ya untuk aku mencapai passion aku itu. Nah kalau aku sendiri waktu itu ketika aku nilai, kayaknya aku nggak mungkin deh untuk nyoba kedokteran swasta
karena biayanya lumayan gitu ya, dan kayaknya juga nggak mungkin untuk aku ngulang lagi, karena itu akan jadi bentrok sama aku nggak fokus kuliah, tapi juga persiapan SBMPTN-nya waktu itu mungkin nggak bisa apa ya, nggak bisa fokus juga gitu. Jadi aku evaluasi dulu, mungkin atau enggak aku pindah ke hal yang aku mau. Ketika dievaluasi ternyata nggak bisa, aku lakuin yang ketiga. Aku coba cari hal yang bisa membuat aku cinta sama jurusan aku. Waktu itu hal yang akhirnya membuat aku cinta adalah sebenarnya teman-teman aku. Aku dulu mulai ikut BEM di psikologi di Unpad, itu di semester 2 kalau nggak salah. Itu aku tuh sebenarnya masih nggak terlalu suka-suka banget sama psikologi gitu, kayak ya udahlah aku join aja. Tapi ternyata ketika aku engage sama orang-orang yang ada di dalamnya, aku berkegiatan sama teman-teman aku melihat bagaimana mereka tuh passion banget gitu ya di psikologi, itu ternyata bisa membuat aku terikat, teman-teman. Itu yang akhirnya bisa membuka mata aku, ternyata psikologi itu menyenangkan ya gitu. Ternyata ada juga yang bisa aku dapat dari jurusan ini. Gitu. Kemudian yang keempat adalah aku coba cari alignment atau apa ya, kayak benang gitu ya antara kedokteran sama psikologi. Jadi antara jurusan yang dulunya aku mau sama jurusan aku sekarang. Nah, setelah aku evaluasi lagi, aku tahu bahwa sebenarnya tujuan aku itu kan adalah membantu orang dari segi kesehatan. Jadi aku lihat, dan sebenarnya psikologi juga bisa kok membantu orang membantu orang dari segi kesehatan. Psikologi ada banyak pilihannya dan aku bisa memilih jadi psikologi klinis gitu. Yang mana tetap kan kerjanya di rumah sakit, membantu orang, mensejahterakan kesehatan orang gitu ya. Dan aku juga melihat bahwa aku itu juga punya kemampuan dan punya minat untuk mendengarkan cerita orang. Dari situ aku lihat bahwa ada nih benang merah antara si kedokteran ini sama psikologi. Jadi aku fokus aja di sana. Karena di situ aku menyadari bahwa untuk mencapai tujuan aku yang sebenarnya membantu orang dari segi kesehatan, nggak harus dari kedokteran doang. Bisa juga dari jurusan aku yang sekarang. Nah, itu mungkin bisa dicoba ya sama yang tadi bertanya. Coba kamu cari juga benang merahnya tuh yang tadi terakhir. Kira-kira apa sih sebenarnya yang dulunya kamu mau dari jurusan yang sebelumnya, dan apakah kemampuan itu juga bisa kamu dapat di jurusan yang sekarang. Karena siapa tahu ternyata untuk mencapai tujuan akhir kamu tuh nggak harus dari jurusan yang sebelumnya, tapi bisa juga dari jurusan yang sekarang. Gitu, semoga membantu ya. Oke, semoga menjawab ya untuk Kak, siapa ya tadi? Kak Hinggil. Aku juga bisa relate banget nih lagi-lagi sama jawabannya Kak Laras, karena sebenarnya aku juga mau masuk psikologi dan habis itu nggak terima masuk antropologi dan aku berusaha menyukai jurusan aku lah intinya kayak gitu. Oke, selanjutnya nih aku akan memberi kesempatan untuk teman-teman yang mau bertanya dengan on mic gitu ya, ngomong gitu. Tapi aku tunjuk ya teman-teman untuk siapa yang mau bertanya dari yang udah komentar juga nih tadi. Yang pertama ini aku persilakan ke Mas Fajar Alif Adiwijoyo. Boleh on mic untuk menyampaikan pertanyaannya nih ke Kak Laras. Halo. Apa ada Mas Fajar di sini? Halo. Halo. Kedengeran nggak suaranya? Suaranya agak kecil ya. Hah? Boleh lebih kencang lagi Mas, mungkin soalnya agak kecil suaranya. Halo. Cek. Iya Mas, suaranya masih kecil sih. Masih kecil ya? Iya. Halo. Kalau masih kecil lanjut aja. Biar ini. Maksudnya ganti. Masih cukup kedengaran sih kalau di aku walaupun kecil. Boleh coba Fajar. Oke. Ini aja sih Kak, mau nanya. Soalnya kan banyak lah. Saya juga sering ke psikiater. Bagaimana sih menceritakan diri sendiri, menghambat sebenarnya banyak cerita, maksudnya di otak saya tuh banyak cerita dari teman selingkungan, teman kerja, terus juga teman kampus yang masih emang belum lulus dan sebagainya. Itu tuh banyak yang cerita bagaimana sih caranya mengembangkan mencari diri sendiri, melihat diri sendiri.
itu tuh kadang apa ya, stuck gitu loh Kak, gara-gara faktor internal, entah itu keluarga, percintaan, pertemanan, terus juga eksternal. Itu tuh bagaimana sih apa ya, apa ya, apa sih, Mengelola semua situasi ini gitu. iya, bagaimana sih kayak gitu, cara menemukan diri sendiri itu seperti apa, menilai diri sendiri itu seperti apa tuh kayak gimana? Itu masih bingung sih Kak. Oke, terima kasih banyak Fajar pertanyaannya. Coba jawab ya. Sebenarnya memang nggak ada satu cara pasti atau apa ya, nggak ada satu cara yang paling mudah pasti bisa dilakukan oleh semua orang gitu menemukan diri. Apalagi kalau menurut aku sendiri menemukan diri itu perjalanan ya. Jadi nggak bisa kita nemuin diri sekarang, udah pasti diri kita kayak gitu. Nggak. Jadi kalau aku sendiri sih menemukan diri aku itu adalah perjalanan aku sehari-hari gitu. Kalau aku tentunya ketika aku mau menemukan diri sendiri, aku nggak hanya mempertimbangkan apa yang aku suka dari diriku, tapi aku mempertimbangkan orang lain. Cuma mungkin yang awal aku lakukan adalah aku cek dulu aku sebenarnya tuh sukanya apa. Mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan tadi ya yang kita bahas di awal, untuk aku bisa menyadari aku itu sebenarnya orang yang kayak gimana sih. Salah satu cara yang sangat membantu aku sih waktu itu journaling ya. Jadi kalau teman-teman tahu journaling, itu dimana kita kayak membuat catatan setiap hari gitu, catatan sehari-hari. Nggak ada ketentuan aturannya sih, tapi kalau aku biasanya ketika aku lagi merasakan emosi yang meledak-ledak banget gitu ya, kayaknya lagi sedih banget, kesel banget, seneng banget, itu aku punya notes kecil gitu, paper and pencil, karena aku suka nulis. Di situ aku tumpahkan apa sih yang saat itu membuat aku senang atau membuat aku sedih, apa sih yang aku rasakan di hari itu. Ketika aku ketika aku menulis itu terus aku kumpulkan, nah dari situ tuh bisa aku simpulkan gitu, oh ternyata aku itu orang yang senang ketika seperti ini, aku itu ternyata orang yang sedih ketika seperti ini. Contoh simpelnya adalah aku menyadari bahwa oh ternyata aku itu akan sedih kalau aku itu mendapatkan kritik dari orang. Atau misalnya oh aku itu senang loh ketika aku itu sharing sama orang. Itu yang akhirnya membuat aku lanjut terus gitu ya jadi speaker webinar. Nah mungkin kadang yang bikin kita nggak tahu adalah karena pikiran itu atau pengalaman itu cuma sekedar lewat aja. Jadi alangkah lebih baik kalau teman-teman mau coba tuliskan pengalamannya gitu ya, dikumpulin, supaya kalian bisa mendapatkan kesimpulan, kalian itu sebenarnya kayak gimana sih? Bisa jadi ada momen-momen yang lewat karena nggak kalian proses. Ya udah cuma sekedar lewat doang. Nah, setelah teman-teman punya nih kesimpulan terhadap diri sendiri, jangan lupa juga untuk coba minta feedback dari orang lain. Karena kita itu kayak tadi aku bilang, kita punya blind spot. Kita, walaupun kita adalah expert diri kita sendiri, tapi kita tetap butuh masukan nih. Atau kita butuh sudut pandang dari orang lain. Jadi coba kalian tanyakan ya ke orang lain, gimana sih biasanya perasaan mereka ketika berkegiatan sama kita. Menurut mereka perilaku apa sih yang bisa dipertahankan dari kita, dan perilaku apa yang bisa ditingkatkan dari kita. Habis itu dievaluasi, mana menurut kalian saran mereka yang bisa jadi pengembangan, mana yang kayaknya nggak cocok nih, nggak usah didengar dulu gitu. Kayak gitu. Yang tadi aku bilang, mungkin nggak langsung ya kalian jadi tahu diri kalian tuh gimana, tapi at least sedikit demi sedikit lah, kalian tahu, oh kalian ternyata A, kalian ternyata B, kalian ternyata C. Jadi selanjutnya kalian bisa antisipasi, oke berarti kalau untuk di kegiatan ini, kayaknya aku nggak ambil deh, karena aku udah tahu kalau aku masuk ke kegiatan itu, aku bakal sedih. Atau oke, selanjutnya aku mau magang di bidang ini deh. Karena aku tahu sebelumnya aku mempelajari topik itu aku ngerasa senang. Kayak gitu, nah itu dikumpulin poin-poinnya, dituliskan, karena biasanya kalau di pikiran doang, banyak banget ya pikiran lalu lalang, alangkah lebih baik kalau dia tuh ada nyata di sini. Diuraikan secara nyata. Gitu, semoga membantu ya Fajar ya. Makasih. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya nih sebenarnya masih banyak banget ya pertanyaan dari teman-teman nih Kak. Cuma sayang banget karena adanya keterbatasan waktu juga, jadi nggak semua pertanyaan bisa terjawab nih. Tapi jika ada yang masih ingin bertanya sama Kak Raras, boleh banget ya Kak langsung menghubungi Kak Raras melalui sosial media nih. Mungkin Kak Raras bisa info lagi Instagramnya atau LinkedIn atau apapun itu. Oke. Boleh ya, bisa ke Instagram aku, @putraras. Nah, itu dia tuh udah ditulis sama Kak Raras ya di kolom chat Zoom. Jadi dicatat ya teman-teman Instagramnya Kak Raras, @puturaras. Dan jangan lupa juga untuk ikutan challenge yang tadi disampaikan ini, nah, yaitu challenge Kak Raras yang
namanya Tumbuh Bersama Raras Challenge. Hadiahnya yaitu sesi peer counseling sama Kak Raras sendiri. Caranya dengan membagikan key takeaways atau poin-poin penting dari materi yang teman-teman dapatkan sore ini, di-share ke Instagram Story, tag Instagram Kak Raras, dan juga tag @socialconnect.id. Selain itu, teman-teman juga bisa ikutan share konten call out yang disediakan panitia dengan download template yang ada di grup WhatsApp, share di Instagram Story, kemudian tag Instagram @antropologi_UB supaya bisa menjadi peserta terbaik dan mendapatkan hadiah uang tunai dengan total Rp100.000 nih teman-teman. Oke, cukup di sini ya sesi Q&A-nya. Selanjutnya aku bacakan sedikit kesimpulan mungkin ya dari materi kita pada sore hari ini tentang bagaimana menemukan diri kita sendiri melalui metode Ikigai. Jadi Ikigai adalah istilah Jepang yang merupakan prinsip tentang nilai-nilai kehidupan yang menjadi alasan kita untuk bangun tidur setiap hari. Ikigai punya banyak sekali manfaat nih bagi kehidupan kita melalui elemen-elemennya, yaitu yang pertama what you love atau apa yang kalian suka, kedua what the world needs, yaitu impact apa sih yang dapat kalian berikan ke masyarakat, kemudian what you can be paid for, yaitu skill dan kekuatan yang dapat membuat kalian dibayar, terakhir what you're good at, yaitu apa kemampuan yang kalian tuh jago gitu di situ. Kemudian Kak Raras juga sempat memberikan penjelasan tentang passion, yaitu yang sering kita salah maknai mungkin ya. Passion itu bukanlah pekerjaan yang selalu menyenangkan bagi kita, teman-teman. Dan untuk menemukan passion, kita bisa menyadari diri kita sendiri, menentukan tujuan, melaksanakannya, kemudian engage dengan orang lain, dan tips dari Kak Raras juga yaitu menemukan mentor atau orang yang bisa bantu kita untuk belajar nih. Kemudian ada pilar-pilar Ikigai juga, dan kebiasaan-kebiasaan baik yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Raras ya. Jadi yang terakhir yaitu Ikigai kita semua itu berbeda dan juga perjalanan mencari Ikigai adalah perjalanan yang panjang, jadi mari kita nikmati perjalanannya. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Raras atas ilmu yang telah dibagikan kepada kita semua nih, yang tentunya sangat bermanfaat ya dan juga sangat insightful. Boleh diberi apresiasi sekali lagi dong teman-teman untuk Kak Raras melalui kolom chat atau boleh memberikan emoji reaction. Mantap banget. Oke teman-teman, nah sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini, mari kita foto bersama dulu nih untuk dokumentasi. Jadi buat teman-teman yang masih off cam, yuk dinyalakan sebentar kameranya, siapkan gaya yang paling cantik, paling ganteng, paling keren, dan nanti dari panitia akan membantu screenshot ya. Oke, aku lihat dulu apakah sudah pada on cam atau belum nih. Di sini kita ada 200 lebih ya partisipan, ramai banget. Oke. Masih ditunggu ya teman-teman untuk on cam dulu. Oke, rame banget. Masih bersusulan nih yang pada on cam. Teman-teman panitia apakah sudah siap ya untuk screenshot-nya? Gimana teman-teman panitia? Oke, nah udah siap. Oke, teman-teman nih karena kita ini ada 9 slide dan kita kan nggak tahu ya kita ada di slide berapa. Jadi mungkin kita gaya terus aja nih selama 9 kali di screenshot. Terus mungkin bisa di stop dulu ya ngomong di kolom chat Zoom-nya biar screenshot-nya juga rapi dan cakep gitu, oke? Oke, aku mulai ya dari slide pertama dulu ya, aku hitung. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima, teman-teman. 1, 2, 3. Slide ke-6. 1, 2, 3. Slide ke-7.
1, 2, 3. Slide ke-8, 1, 2, 3. Slide yang terakhir, slide ke-9, 1, 2, 3. Oke, teman-teman kayaknya udah pada mulai mati akal nih mau bayar apa 9 kali. Oke, udah cukup screenshot-nya. Terima kasih banyak teman-teman. Baik, dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka tiba juga kita di penghujung acara webinar Kabari kelas pengembangan diri pada sore hari ini nih. Terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam acara ini, yaitu Kak Raras, teman-teman panitia, dan juga pihak media partner ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua ya teman-teman. Oke, saya ada Ranaila Rifka selaku moderator, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di acara-acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kak, sukses. Terima Thank kasih you Kak Kak. Ras. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak.